Tes 1 2 3. Tes 1 2 1 2 3. Tes.
MSI, selamat datang Bapak Ardian. Beliau merupakan Ketua Komite Penjagaan Mutu Diklat BPSDM Provinsi Sumatera Selatan, Sekretaris LP 3MP Unsri, Ketua DPP Indonesia Association for Public Administration, dan juga Asesor Bank BPI. Kita beri tepuk tangan untuk narasumber pertama kita. Narasumber yang kedua yaitu Bapak Dr. Andes Haji Entang Adi Muhtar MS. Beliau merupakan dosen program studi administrasi publik FISIP Universitas Padjadjaran Bandung dan juga asesor Bank BPI. Semangat Bapak. Alhamdulillah. Selamat datang di Bumi Sriwijaya Bapak. Dan juga mari kita sambut narasumber kita yang ketiga, Bapak Dr. Henry Kuswara MSc. Beliau merupakan Ketua Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas Padang. Apa kabar Bapak? Halo, alhamdulillah. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber yang bersama kami pada hari ini. Juga kami hormati dari tamu undangan yaitu hadir pada kesempatan hari ini KPU Provinsi Sumatera Selatan atau yang mewakili. Hadir juga yang kami hormati dari Setia PDS Palembang. Terima kasih. Dan juga yang kami hormati perwakilan dari FISIP Universitas Taman Siswa Palembang. Yang kami hormati dari VIA Universitas Syekh Palembang. Dan juga hadir dari TVRI dan Tribun Sumatera Selatan. Bapak Ibu tamu undangan yang tidak dapat saya ucapkan satu persatu. Alangkah indah suasana hari ini, burung berkicau di luar jendela. Mari Bapak Ibu kita buka acara ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, marilah bersama-sama kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Afif Mustafa MSos. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلافil laili wan nahari laayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim.
Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan merestui pernikahan Palembang. Hadirin dimohon berdiri.
mohon memberikan masukan-masukan yang sedetil-detilnya ya, dengan analisis SWOT-nya mungkin gitu kan. Sehingga ini sangat berguna bagi Pak Put sebagai ketua panitia pendirian ya, dan kawan-kawan untuk melengkapi isi proposal ya. Kalau berusulkan itu tidak gagal. Ini lebih lagi Pak Adrian sudah dengan nama Put, Pak sudah bilang Put gitu kan ya, tinggal lagi Pak Yakun atau Budianto juga kira-kira ya. Kalau jadi nama Pak Yakun, kalau tidak jadi Budianto ujungnya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Kalau ada kekurangan dalam penyelenggara ini, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi saya mohon perhatian kita semua, terutama panitia yang telah mempersiapkan ini ya, khususnya panitia persiapan pengusulan prodi ini, agar dapat mencatat masukan-masukan yang semua dengan cermat, dengan sebaik-baiknya. Dan juga bagi kawan-kawan mungkin dari utusan-utusan dari yang lain, dan juga dari Sivitas dan Kota Palembang, mungkin termasuk juga bagi Pak R1, Pak Ketua Adi ya, bagaimana kita untuk terus mengembangkan prodi-prodi yang ada di perguruan tinggi kita yang kita cintai. Ini saja ya yang bisa kami sampaikan. Nanti pada saatnya pada Pak R1 bisa membuka acara ini, dan juga pada saatnya Bapak narasumber silakan untuk menyampaikan materinya, dan pada kita semua mohon kesediaannya untuk nanti acara disampaikan dan selesai. Demikianlah, terima kasih atas kekurangan. Wa'alafu minkum wallahu hadi ila sawa'is sabil wallahu muwaffiq subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan kegiatan oleh Rektor Universitas Palembang diwakili oleh Wakil Rektor 1. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Adil MI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta jajarannya, yang kami hormati para narasumber. Saya lihat ini ada 3 orang dari 3 perwakilan, ada 3 universitas besar, ada dari Unsri, sekalian halaman dengan beliau ini. Dan terus berlanjut dengan kita, Win dengan Unsri. Unsri ini banyak membantu kita. Kita mau transformasi dari JDN jadi dosen-dosennya sudah sering dengan kita. Mudah-mudahan ini terus berlanjut ya. Yang kita kami hormati Pak Tang dari jajaran ya. Saya lihat beberapa alumni kita termasuk PD1 ISIP, ini alumni penjajaran Bandung. Yang juga kami hormati Pak Henry dari Andalas. Yang juga kami hormati teman-teman yang selama ini menjadi mitra kami. Ada beberapa utusan fakultas dari Universitas Palembang, ada dari teman-teman KPU juga ada di sini. Dalam perjalanan tadi nelpon saya minta diarahkan ke kampus A atau kampus B. Di utusan dari Provinsi Sumatera Selatan, Pak Gubernur mengutus langsung asisten 1 Pak Nosidin, yang sedang PLT, Pak Rusli Hasan. Dalam perjalanan dari kampus kita di kampus Jagabaring ke sini, teman-teman mahasiswa yang mungkin juga hadir, seluruh undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama, kami ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita pada siang hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertatap muka, bertemu, untuk membincang sesuatu yang menurut saya cukup penting. Selawat kirim salam intinya kita ucapkan dan diangkat pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu
awal kami ingin menyampaikan permohonan maaf dari Rektor Bidang Pertahanan Profesor Dr. Rijah sebagai MSI. Seyogianya beliau akan bersama dengan kita di pertemuan siang hari ini, tapi karena sore hari kemarin mendadak beliau harus berangkat ke Pontianak bertemu dengan para rektor yang lain, maka beliau menugaskan mengamanahkan kepada kami untuk membuka sekaligus memberikan sambutan dalam acara fokus group discussion yang dilaksanakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik hari ini. Bapak dan Ibu, kami berikan informasi bahwa tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dekan, UIN Raden Patah ini begitu beberapa saat yang lalu melakukan transformasi dari EN menjadi UIN. Ini minat mahasiswa yang ingin bergabung di UIN Raden Patah cukup tinggi. Di bawah 2014, mahasiswa kita itu rata-rata semuanya berangkatan semuanya ya, semua mahasiswa aktif tidak lebih dari 80.000 orang. Sejak 2014 sampai ke sini data yang ada dengan kami per tanggal 30 Agustus yang lalu, karena update kita di PDB itu angkanya sudah di 22.285 mahasiswa. Ini juga cukup tinggi pertambahannya dari yang tadi masa aktif kita hanya di angka 8 ribuan, sekarang sudah di 22.285 mahasiswa. Di antara yang masuk ke UIN Raden Patah Palembang setiap tahun itu kita hanya mampu untuk menerima mahasiswa kita di angka 5 ribuan. Ya, bisa lebih dari itu karena ada persyaratan-persyaratan yang kemudian membatasi kita, meskipun minatnya di angka hampir 12 ribuan. Jadi cukup tinggi setiap tahun minat calon mahasiswa yang ingin bergabung di UIN Raden Patah Palembang. Di antaranya minat-minat itu ditujukan ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Juga cukup tinggi minat mahasiswa yang ingin masuk dan bergabung di fakultas ini, tetapi baru hanya bisa ditampung untuk 2 prodi saja, yaitu ilmu sosial, ilmu politik, dan ilmu komunikasi. Kita memang sempat berbincang-bincang dengan teman-teman di bagian akademik, bagaimana kemudian beberapa fakultas yang memungkinkan untuk ditambah jumlah prodinya. Di antara yang mungkin untuk ditambah adalah fakultas fisik. Ada beberapa kemungkinan yang sudah kita bincang cukup lama untuk ditambah prodinya, itu adalah administrasi publik, dan kalau mungkin nanti Pak Dekan ya dibincang juga kalau mungkin ini juga peminatnya kalau kita lihat di beberapa universitas lain, kalaupun kita misalnya ingin membanding misalnya dengan Universitas Islam Negeri yang ada di Indonesia misalnya, UIN Ciputat contohnya ya, salah satunya itu minat per hari itu juga cukup tinggi hubungan internasional. Dan saya lihat Unsri juga sudah ada, dia cukup tahu itu bagaimana kemudian ini bisa menjadi mitra dekat kita ya, karena kita ada Unsri di sini. Namun memang ada persoalan pada para narasumber yang berbagai yang kami sampaikan. Dari 22.000 sekian mahasiswa kami tadi itu, kami hanya memiliki atau baru memiliki 524 dosen. Jadi kalau dihitung, kalau mau ideal 30 saja, 1 banding 30 saja, kalau kita mau rata-rata misalnya kita butuh 784 dosen. Artinya kita masih kekurangan, lebih kurang 219 dosen, sekurang ya. Nah ini yang di kita di lingkungan PT KIN ini persoalan kita persoalan mendasar. Jadi bukan hanya kita, semua universitas di lingkungan Kemenang itu sekarang sedang mengalami krisis dosen. Tambah yang pensi, penerimaan dosen-dosen baru juga masih sangat sedikit, lambat perjalanannya. Kemudian kita ingin membuka peluang ya, sendiri untuk membuka dosen baru itu juga terbatas. Jadi ini yang mohon maaf nanti mohon kami diberi masukan apakah misalnya ada langkah strategi supaya apa yang menjadi cita-cita kami dengan minat mahasiswa yang cukup tinggi, apabila kita berbanding berbalik karena dosen kita memang masih ada keterbatasan. Karena itu untuk mengurangi kami masih memanfaatkan tenaga dosen dari fakultas lain. Nah, ini persoalan kita. Karena kita hitung nanti terus terang saja beberapa prodi. Kami ada satu prodi yang ada persoalan ya, masuk dalam pantauan mungkin ke depan. Ini juga ada kekhawatiran kita nanti
data-data yang kami sampaikan, karena selain mereka adalah Dewan PT seperti Pak Masesor tahu itu bahwa data yang ada di PDIP itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting. Ini persoalan-persoalan yang kita semua dan kami khususnya sedang hadapi. Mohon kami diberi masukan. Mumpung ini adalah forum yang sangat penting, FGD. Siapa tahu ini bisa jadi apa rekomendasi apa yang mesti kami lakukan di hari-hari ke depan. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas segala kehadiran Bapak dan Ibu di ruangan ini. Mudah-mudahan ini awal yang baik supaya pemerintah yang datang juga ke depannya kami punya mimpi besar di 2040 menjadi universitas berstandar internasional berwawasan kebangsaan dan berkarakter Islami. Secara khusus kami ingin mengucapkan terima kasih ke pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, luar biasa perhatian pemerintah provinsi ini. Kami bisa memuaskan kampus kami dari yang di sini Bapak narasumber hanya 6 hektar saja kalau mau dibulatkan, sedikit sekali. Dengan mahasiswa awalnya seperti tadi sangat produktif. Kalau kami diberikan bantuan hibah dari Provinsi Sumatera Selatan, sebetulnya banyak bantuan yang kita diberikan lahannya ini, tapi yang konkret sekarang itu ada di 15 hektar di kampus Jakabaring. Sekarang sudah didirikan bangunan. Ketua PIU-nya ada ini mantan ketua PIU ini, profesor kita ini. Masa beliau ini bagus sekali dibangun di lahan yang 15 hektar hibah dari Provinsi Sumatera Selatan. Meskipun sebetulnya kami ada lahan juga yang cukup luas di kampus C kali ini ada 103 hektar lahannya tidak terlalu jauh sebetulnya dari Mesri, dari Indralaya, setengah jam perjalanan dari pusat kota, tidak terlalu jauh sebetulnya, yang ke depan juga akan kami kembangkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Bersama pimpinan, Bu Rektor, Pimpinan Kota Palembang, kami ucapkan permohonan maaf. Kami buka acara fokus group discussion yang dilaksanakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan sama-sama mengucapkan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak undangan yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan arahan Gubernur Sumatera Selatan terkait pengembangan program studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kepada Bapak Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan PSK Dr. Kiai Haji Rosidin Hasan MPDI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Yang kami hormati Rektor Pimpinan Kota Palembang yang diwakili oleh Parek 1 calon profesor Dr. Haji
tilawatil Quran dan hadis yang berada di Maluku Utara. Jadi jam 8 kita sudah acara selesai jam 9:45, tapi diminta foto-foto oleh anak yang berangkat. Saya ikuti mereka secara psikologis senang. Jadi bahwa sudah. Jadi mohon maaf, Prof, kami hadir agak terlambat. Yang kedua, menyampaikan salam hormat dari Pak Gubernur karena tidak sama kegiatan dengan KPK tentang hal ikhwal bagaimana pembangunan di Sumatera Selatan bisa baik. Salah satu di antaranya adalah dengan menggandeng KPK. Ketika saya membaca jadwal, ada satu hal yang bagus di situ. Karena saya termasuk orang yang salah jurusan, kuliahnya di IAIN. Iya, salah jurusan, pengenal fakultas. Saya kuliahnya di IAIN, tapi kemudian periode pertama itu saya jadi kepala komunal, itu masih lulus. Tapi kemudian ketika saya jadi sekretaris inspektorat, bingung ilmunya dari mana. Jadi rasanya saya ini benar-benar mewakili di antara dua kutub desain dan desain. Di desain kuliah saya S1, S2, S3 itu di IAIN. Ada beda dikit, IAIN UIN, tidak maju di UIN Yogyakarta. Semuanya dengan jurusan yang ke arah surga. Bukannya ke neraka, bukan, maksudnya bukan. Ketika saya ke inspektorat, saya bingung, saya ini siapa? Tapi saya tetap belajar sampai pada akhirnya bosan jadi pejabat, saya jadi auditor. Sampai sekarang auditor. Kemudian ke dinas sosial. Di dinas sosial, saya ke staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik. Aduh, dari basis pendidikan yang pernah saya ikuti. Kemudian pernah jadi kepala Kaban Kesmakmur, kepala Badan Kesatuan dan Politik. Ya dari ini jadi PJ Bupati gitu ya. Kemudian terakhir sebagai asisten. Nah, saya ingin menggambarkan ini betapa belajar seperti rencana prodi baru ini memang harus mudah agar saya dulu kan tidak pernah, karena di tarbiyah nggak pernah bersentuhan, ngomong politik saja sudah pusing, ngomong terkait dengan hal-hal politik sudah agak jauh. Tetapi sekarang persoalannya memaksakan kita, karena dalam hidup tidak ada yang tahu. Makanya kemarin Pak Prof, Pak Adi, Pak Rektor, ketika saya diminta untuk membuat endos terkait dengan IAIN Syekh Nurjati, alma mater saya Cirebon, saya langsung bikin. Saya bikin sebagai salah satu dukungan. Saya tulis di koran Cirebon, gede-gede ditulisnya gitu, sebagai bentuk keresahan bahwa memang kita mesti multidisiplin pengetahuan yang harus kita miliki. Maka hadirnya fisik pada beberapa waktu yang lalu dan kemudian sekarang akan menambah prodi lagi, saya kira menjadi sesuatu yang penting buat kita semua untuk kita membangun SDM ke depan. SDM yang mereka dari sisi akademik punya kepiawaian di bidang itu, tetapi jati diri sebagai alumni IAIN yang membawa misi Islam itu tetap terjaga dengan baik. Sehingga dua hal ini saya kira nanti pada akhirnya akan berjalan bersama menembus sebuah atmosfer yang mungkin kemarin tidak pernah, sekarang menjadi pernah. Ke depan akan menjadi bisa. Yang asalnya tidak bisa menjadi bisa.
Karena memang ternyata seperti itu. Kita dilahirkan boleh dari mana saja, tapi kemudian setelah kita lahir, kita boleh jadi apa saja. Dan ini yang kemudian bekal-bekal pengetahuan seperti ini yang saya kira menjadi sesuatu yang penting buat kita semua. Jadi nanti produknya tidak hanya mohon maaf hafal alfiyah, hafal Al-Qur'annya dan lain sebagainya, tapi kemudian ketika berada di sebuah dimensi yang berbeda, dia akan tetap eksis di tempatnya. Jadi kalau boleh menjadi contoh kelinci saya, contoh kelinci apa ya? Kelinci percobaan ini saya yang tidak pernah menjamah tentang perkuliahan di bidang politik, tapi sekarang saya harus berbicara dengan hal-hal yang demikian. Untungnya saya masih mau membaca sehingga sampai rambutnya putih kayak gini. Kalau Pak Widodo membaca tapi kemudian rambutnya kurang, kalau saya putih gitu kan. Tapi sama saya, sama-sama rambut putih, sama kurang. Itu karena sebagai konsekuensi sudah diberikan amanah seperti itu. Itu saja barangkali saya sangat setuju kalau kemudian kita buat prodi-prodi yang memungkinkan ke depan membekali mahasiswanya secara bagus sehingga tidak hanya dalam kompetensi di bidang akademik keislaman saja, tetapi juga di bidang-bidang sesuai dengan sesuai dengan jurusan fakultas yang mereka ambil. Sukses dan selamat berdiskusi yang mudah-mudahan endingnya nanti akhirnya setuju untuk ada yang namanya prodi baru untuk menguatkan UIN Palembang, tentunya dari industri yang sudah ada fakultas yang sudah ada fisiknya akan memberikan penguatan bagi mahasiswa UIN yang kita cintai. Sekian. Jadi kalau sudah kasih feedback maaf sebatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk menambah berkah acara kita pada hari ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar pendirian program studi administrasi publik di FISIP UIN Palembang dapat berjalan dengan lancar. Doa akan dipimpin oleh Bapak Abdul Waris MPD. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa pakai peci. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'ti ma huwa yakadu mazidan. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Anta rizqna ya Allah sihatan wa afiyatan wa najatan. Waghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbuna shighra. Allahumma salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, pada hari ini kami berkumpul guna mengadakan MGD Prodi Administrasi Publik, ya Allah. Ridho dan rahmat yang kami harapkan, ya Allah. Ya Allah, jadikan pendirian Prodi Administrasi Publik ini awalnya adalah kebaikan, prosesnya adalah kemudahan, dan akhirnya adalah kesuksesan, ya Allah. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa kami, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dosa orang-orang yang telah berjasa berdunia pendidikan, ya Allah. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura wa ja'alna fi ayyin nasi kabira. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma sif lana wal bala wal waba wal fahsya wal corona fi hadzal majlis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya mari kita saksikan penyerahan cinta mata oleh Dekan Fisip UIN Raden Fatah Palembang kepada narasumber. Kami mohon kepada Bapak Dr. Sartian Sabtaun MSI, Dr. Haji Entang Adi Muhtar MS, dan Dr. Henry Kuswara MSc. Kami mohon untuk yang pertama Bapak WR1 untuk dapat menyerahkan cinta mata kepada Bapak Dr. Ardian Saptawa. Dilanjut asisten 1 kepada Dr. Haji Entang Adi Muhtar. Lanjut Bapak asisten 1 kepada Dr. Haji Entang Adi Muhtar. Beliau merupakan dosen prodi administrasi publik fisik Universitas Padjadjaran Bandung. Selanjutnya UIN Raden Fatah Palembang Dr. Henry Kuswara MSc. Dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, terima kasih kami persilahkan untuk duduk kembali. Langsung saja kami persilahkan kepada ketiga narasumber untuk dapat naik ke atas panggung. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan berakhirnya penyerahan cinta mata, maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Marilah bersama-sama kita menutup acara pada hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sarapan pagi makan tekwan, tidak lupa pempek Palembang. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Doakan
Kami persilakan kepada moderator Bapak Ketua Puryanto untuk memandu acara. Terima kasih kepada kita menyampaikan salam juga Pak. Saat ini dia satu kelas dengan Pak Gubernur. Kemarin juga rapat bersama di Geriagung. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat dan hidayah Allah. Hari ini kita masih diberikan kesehatan kesempatan bersama-sama sehingga kita kumpul di ruang rapat Allah visi mimpi, karena visi ini merupakan ruang yang termewah di kampus ini. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ibu Redaktor, Pak R1 ya. Alhamdulillah ini perjuangan R1 supaya Pak Tommy ini visi semua. Amin. Terima kasih. Bersyukur kepada Allah kita diberikan kesehatan bersama-sama di sini. Salam dan salawat dan kita curahkan kepada kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya. Jadi dulu Pak kita menyapa ini Pak Kiai kita, Bapak terkait MPDI, beliau dan saudaranya bercerita bagaimana ilmu itu multifungsi Pak. Dari ilmu pendidikan menjadi pakar politik di setelah saya kenal dengan beliau dan Pak saya masih mahasiswa perjuangan yang di masjid dan masjid Pak. Selamat Pak, selalu sehat selalu. Saya hormati beliau bersama-sama yang selalu mensupport, yang selalu mendukung semua perjuangan hubungan aktivitas visit yang Bapak WL1 yang memang merupakan senior kami yang selalu memberikan semangat motivasi kita saat ini percaya untuk mengetol datang Pak yang kami hormati bersama-sama. Dekan kami Pak di antara wakil dekan pimpinan paling tidak ada dekan kami Pak Izom. Yang kami bisa hormati kita di sini Pak WD1, ini Pak yang kita merupakan pakar lingkungan juga dan kita. Beliau ini adalah otak semua Pak, pemikir semua akhirnya melaksanakan kami. Tapi yang paling taksir dan multifungsi dalam kegiatan ini punya kegiatannya adalah lebih dua kami Pak Robik dari belakang layar Pak Robik. Dan terima kasih juga para Kapolri dan para undangan di sini ada KPU, TPRI dan beberapa lembaga perguruan tinggi lainnya, dekan-dekan dan ini, kemudian ada sekretari DPRD provinsi dan ada kota dan dari yang masa, ibu, sumet dan beberapa lain-lainnya yang tidak saya bisa sebut lagi persatu. Terima kasih atas hadirannya. Di sini juga ada lembaga LPM karena kalau LPM tidak mendesain acara kita dan izin lima yang susah. Itu Allah dia sama dan tangan KPU dan smart team administrasi publik ya dan kalau bersama memang acara ini merupakan suatu acara kita ingin Pak menerima masukan dari seluruh peserta yang memang wajib nanti memberikan masukan kita. Tapi terlebih dahulu kita akan menyapa 3 narasumber yang tidak asing lagi bagi kita. Yang pertama adalah dan narasumber satu adalah Dr. Nandos Labrian Sopresi. Beliau ini tidak asing lagi Pak. Tepuk tangan dulu untuk narasumber kita tidak asing lagi karena beliau adalah kita melalui tangan beliau, hembusan tangan beliau, 2 prodi kita ini dibantu menjadi namanya proses menjadi dewa karena dari mana. Kemudian narasumber kita kedua yaitu yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Intan. Beliau merupakan dosen saya juga dari 4 FISIP. Beliau juga dulu membantu proses pemilihan FISIP karena dulu kita koordinasi bolak-balik. Waktu itu diingatkan oleh Pak PRK kita kalian nanti apa? 4, kebetulan saya adalah 4. Dan mereka yang membantu pas pendirian kita 4. Jadi sejarah di FISIP ini dilepas juga dari sentuhan tangan beliau. Kemudian materi kita adalah Bapak Dr. Henry Suara MSc. Beliau juga partner saya Pak. Dia prodi Amsat Prodi di Andalas dan juga dia sama-sama waktu itu kami dilamar oleh Kementerian Dalam Negeri untuk konsultan tata kelola dan kebijakan desa. Beliau yang mau, saya nggak mau karena kita mau pindah ke Jakarta. Dan sekarang kita balik ke Padang dan Jakarta. Tangan dulu untuk sekarang semua kita. Dan ini yang paling mungkin berkasih saya juga nggak tahu Pak ketika saya koordinasi sama Pak Dekan R1 dan R2 langsung ini sama tim administrasi kami dan koordinasi dan berpikir ini
narasumber yang kita panggil ternyata alumni UNPAD semua kan kita. Kalau kita di sama-sama satu marga di UNPAD isi kita. Bapak sekarang untuk menghemat waktu kami akan berikan kesempatan untuk para narasumber menyampaikan materi yang sama-sama akan kita rangkum menjadi suatu bahan kita untuk para tim kami mengolah dan masukan dan teman-teman, karena dari acara ini nanti kita ada namanya workshop, dan workshop nanti baru kita penekanan daripada isi kurikulum yang akan kita laksanakan. Mungkin undangan juga terus akan kita undang Pak sebelum berikutnya, karena ini sampai jadi proposal kurikulum adalah sentuhan teman-teman dan sebelum nanti berikutnya. Baiklah, sesi pertama kami kasih waktu Pak Menteri Komisi dan sudah dijawab 20 menit kurang lebih. Narasumber pertama Bapak Perhatian Setelah dengan judul peluang dan arahan pengembangan promosi aset publik di Indonesia. Oke, silakan Pak. Santai saja tapi kita serius Pak. Saya nggak bisa pantun dari Pak. Terima kasih Pak Tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor 1 yang menghormati, Bapak Asisten 1, Bapak Dekan Fisik, juga ada sekretariat ya. Terima kasih atas undangannya, sangat bersyukur ke kita baru bertemu bersama. Saya buka saja Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada UIN yang akan melakukan hasil politik, karena yang sangat diperlukan sentuhan-sentuhan politik. Karena apabila sekarang 90% waktu itu adalah sarjana. Pengen. Nah, disinilah peluang artinya baru termasuk pikirannya banyak UIN. Bagaimana sentuhan-sentuhan agama itu masuk? Makanya saya sangat berguna sekali. Karena kita kalau bicara tentang hubungan saja dengan jiwa kita kosong misalnya. Mengapa sampai ketahuan gitu ya? Kenapa bisa? Nah, administrasi politik itu sangat penting sekali. Sebenarnya ilmu itu adalah science. Ilmu murninya kita ilmu politik, Pak. Politik yang diterapkan di pemerintahan atau urusan negara itu semua administrasi publik. Sehingga orang-orang administrasi publik itu sebenarnya berkuasa politik, tetapi dalam hakikatnya administrator negara itu harus tahu politik, tetapi tidak boleh politik. Ya tidak begitu maksudnya. Karena apa? Karena semua kebijakan yang dibuatnya itu merupakan penuntutan teknis urusan politik. Jadi ada 31 negara itu yang tidak boleh saling intervensi. Kalau intervensi maka akan terjadi kegaduhan. Yaitu pertama urusan yang menentukan arah negara, kebijakan negara. Dan keputusan politik, keputusan politik itu tidak akan bisa dilaksanakan apabila belum diatur subjeknya siapa, objeknya siapa, undang-undangnya tidak dilaksanakan. Nah, yang harus subjek, objek dan undang-undang itu adalah konsep hukum. Dan konsepnya itu belum bisa diselenggarakan apabila belum diatur tata cara penyelenggaraan. Tata cara penyelenggaraan itu adalah sebuah keputusan administrasi. Nah, tidak boleh saya ini bisa intervensi. Kalau terjadi satu intervensi, makanya dahulu ada gubernur, pelatih sekda, bupatinya cukup modal. Nah, kenapa gubernurnya tidak menghargai keputusan administrasi? Ya kan? Dia bermain politik, padahal gubernur bermainnya jangan keputusan hukum. Setuju atau tidak setuju, itu aja. Tapi dia memilih. Nah, kalau gubernur politik, kalau boleh. Nah, itu contoh. Nah, hal ini memang belum disetujui dengan baik. Makanya saya sangat berharap sekali adanya Pak Ibu Presiden nanti sangat menentukan agamasi supaya integritas daripada pejabat negara itu betul-betul terputus dari keluar. Nah, oleh karena itu karakteristik dari keislamannya itu jangan dilepaskan. Jangan sampai nanti UIN juga administrasi publik sekuler semua isinya. Nah, ini kan kalau bisa coba kita gali misalnya administrasi publik dari sudut pandang Islam. Nah, itu ada beberapa cara dunia-dunia Rasul.
sekolah dan sama-sama bagaimana menggerakkan sebuah negara. Bagaimana mengatur? Nah ini belum gimana? Itu istri pun diri nggak ada yang kita sebutkan. Ya, pengalaman saya itu beberapa kali saya ketemu yang ada di Indonesia dan sebagai asesor misalnya itu semua itu belum kuat. Maka saya selalu katakan, janganlah ada hadis, janganlah ada Al-Quran. Saya dapat dengan yang sudah ada itu, kita itu yang contoh bermitra, bukan bersaing. Karena Islam dikenal dengan perlombaan, persaingan. Ya kan? Kita berlomba di dalam ini. Kalau berlomba itu punya variasi. Unsur ada yang sekuler ya. Nah, lebih dengan contoh agama. Contoh hadisnya, contoh berlomba. Sehingga dia masyarakatnya berada dalam pilihan, bukan persaingan. Pas kamu berviral, kalau berlomba berbeda dengan tadi. Kenapa dari SKP itu disebut atau perlombaan itu disebut lomba? Tapi kalau berkunjung tanding, karena kalau lomba, kalau dia itu kawannya diskualifikasi. Tapi kalau bertanding dia akan pukul musuhnya sampai tidak bisa bergerak. Nah ini berbeda. Makanya tidak bisa bergerak astagfirullah. Nah ini bisa bersama seperti itu saja. Ini harus dikembangkan ya. Kemitraan ilmu itu milik Allah, bukan milik Allah. Kalau disebarkan, bukan berasa disahkan. Gitu. Oke. Kalau kita lihat persaingan, lanjut. Kita lihat dong. Next slide. Oke. Jadi kalau kita lihat ini apa di kondisi desa Indonesia, ya. Ini kondisi desa kita itu sudah sebenarnya turun ya. Turun. Kita pernah mencapai 60-an. Nah sekarang itu dari 16 ke 67, 2020 sekarang sudah tingkatnya ke 65 ya, dari 100 negara. Kemudian lebih lagi kita meningkat sudah 132. Nah, salah satu kelemahan dari itu adalah Indonesia itu dari 156 negara yang survei itu kita nomor 4 dalam literasi, rankingnya nomor 4, tapi dari bawah. Sumatera Selatan malah literasinya itu nomor kurang dari nasional. Kalau nasional itu 3,9, kita 3,6. Paling malas membaca. Tapi tidak ijazah. Nah, biar apa? Jadi kenal istilahnya kalau baca adalah, ya kan? Oke. Nah, kalau kita lihat dari depan arah daripada pemerintahan, ya, prioritas kerja presiden 2017-2024 itu ada di 5 penekanan, yaitu pembangunan SDM, infrastruktur, simplifikasi regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Kalau kita lihat kelima ini, ya, jelas sekali itu peranan dan infrastruktur itu sangat kuat di situ. Peranan dan infrastruktur itu sangat kuat. Nah, di sini yang kita memang agak lambat ya dibandingkan dengan negara lain. Contoh, ada program studi administrasi kebijakan kesehatan. Itu siapa teman-teman? Kedokteran. Ini contoh. Kedokteran teman-teman. Administrasi manajemen rumah sakit. Siapa yang membangga? Kedokteran yang bernama MAKS. Ya, sejak tahun 2003 saya dari asesor dan Kepri. Berapa kali disuruh memeriksa UI R6 UGM mengenai manajemen rumah sakit dan AKK. Bingung nggak? Kok lahan kami gabung orang? Contoh. Karena apa? Nah, ini juga sama dulu administrasi publik, kalau apalagi fisik itu dicurigai, dicurigai pemerintah. Lucu, macam anak haram ya, dilahirkan tetapi diwaspadai. Akhirnya berbagai begitu, pojok-pojoknya berbanyak ke situ. Yang berbahaya itu adalah bukan korupsinya, orang yang tidak tahu orang yang masuk ke korupsi. Kalau bukan ini, yang berbahaya orang bukan orang bodoh.
tapi ada orang yang menikmati kebodohan. Nah, itu boleh. Nah, jadi masalah ini sebenarnya justru apa? Kenapa jadi seorang komunikasi publik, ya fisik? Itu karena dia objeknya itu adalah perilaku manusia. Nah, manusia ini penyakitnya nggak mau dikoreksi. Nah, ini kita padahal justru dengan adanya itu kita tahu usaha apa dia. Usaha apa ke sana. Nah, permasalahan adalah setiap hidup kita itu punya masalah. Tapi yang penting adalah bukan masalahnya, tapi solusinya. Itulah sebenarnya siasat. Siasat dalam pengertian yang positif. Ya kan, ini nggak boleh ada itu boleh. Kita apa sih yang positif itu disebut kreatif dan inovatif. Nah, itu yang menjadi tantangan yang diangkat oleh presiden, ya. Sampai dengan kreativitas yang muncul. Nah, jangan sampai kreativitas itu melanggar aturan, ya, yang diartikan out of the box, berpikir out of the box. Karena out of the box itu terjadi adalah pelanggaran aturan. Nah, ini kreativitas yang boleh. Ya, lanjut. Ya, terus arah kebijakan pembangunan. Nah, bagaimana model birokrasi 2024? Nah, ini juga bakal maksudnya adalah materi-materi nanti menentukan profil yang mana yang diharapkan. Ya, next. Nah, jadi kalau kita lihat di sana, kondisi saat ini adalah di mana kita ada pandemi, ya, COVID-19, kemudian era digital dan terjadi krisis defisit APBD dengan situasi ya, tentang tidak obat dengan situasi. Nah, itu adalah apa? Diperlukan suatu sistem yang smart. Itu yang kita cari. Nah, ini yang diperlukan organisasi yang fleksibel, akuntabel, dan simplifikasi proses. Sederhana. Jangan sampai kita ini sudah dikasasi, tapi berpikirnya masalah uang. Nah, contoh, kita pakai daring, pakai daring. Ujung-ujungnya mohon bapak-bapak nanti ke kantor untuk tanda tangan. Ya saya tidak bohong, kita mau nggak kita baca, kan gitu kan? Ada bagian tanda tangan digital, nah itu contohnya. Itu ya, contohnya seperti itu. Nah, berpikir manual itu masih seperti itu. Contoh kedua, sekarang ini banyak belusukan. Nah, belusukan itu sebenarnya bukan berusaha terus. Karena kalau berusaha terus berarti kita tidak bawa. Seharusnya anak buah yang berusaha itu aku takut, khawatir. Bukannya bangga, karena bisa bangga. Saya bangga, alhamdulillah bahwa apa saja datang. Kalau dosen karena bagus, tapi kalau saya sendiri menjadi apa? Harus tahu, mikir. Wah, kalau kita beres di bawah. Nah, dengan apa? Kemitraan menjadi antara bahwa pengawasan itu di depan bahan di sini. Ya, nah ini ya. Kemudian secara internal, ASN kita sekarang sudah berkurang 4,1 juta. Ya, sebelum reformasi itu sekitar 7 jutaan. Bangunan ini kan artinya apa? Artinya ada persaingan yang keras di dalam ASN ya, untuk mendapatkan jabatan-jabatan tertentu. Dalam pengertian jabatan itu dibayar kualifikasi kita prestasi dalam pegawai. Nah, oleh karena apa yang diperlukan sebenarnya? Adanya suatu kompetensi dan mismatch namanya. Tidak kompeten. Ya kalau berbagai macam baru, karena salah satu pertimbangan pegawai aparatur negara politik. Seperti apa? Banyak pengangguran bapak itu. Jadi kita jangan alami malu ya. Karena ya pada waktu itu seperti itu. Nah, ke depan kita lagi betul-betul orang yang mempunyai kemampuan. Oleh karena itu diperlukan SDM yang smart, berintegritas, profesional, kompeten dan IT skill. Ya, mempunyai skill IT yang kuat. Nah, di sini ruang kita dari ini tepat sekali. Ya, tepat sekali. Bagaimana menciptakan seorang ASN yang berintegritas? Nah, kemampuan seseorang itu kalau kita lihat ada 4 tingkat. Ya, pertama kognitif, tahu. Kedua, afektif, paham. Ketiga, konatif, bisa bersikap. Dan keempat, psikomotorik, dia bisa menciptakan ya ataupun menganalisis. Nah, ada itu. Nah, dengan demikian sebenarnya tidak ada istilah teori dan praktek. Ini yang sering kita dengar. Ya, jangan-jangan yang ngomong itu tidak tahu teori, nah praktek jauh. Supaya praktek benar, sudah dikatakan
teori dari praktek. Sebenarnya adalah mungkin dia hanya kognitif, dia cuma tahu tapi tidak bisa membedakan. Dia tahu, ya tapi dia bisa membedakan. Yang kedua, mungkin dia tidak paham. Ya, paham dia tahu dan bisa membedakannya. Yang mana? Yang berarti dia bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk, bagaimana model yang efektif. Nah itu dia berarti. Kalau sudah membalik, dia bisa membuat inovator, kreatif. Ya. Nah, dia bisa membuat, dia bisa memberikan contoh. Nah, saya kalau mengatakan tadi dengan praktek berbeda, sesungguhnya dia tidak mengerti apa itu praktek. Praktek itu adalah praktek orang masa lalu yang telah diuji kebenarannya dan diambil prinsip-prinsip umum darinya. Nah, jadi kalau saya menggunakan praktek, jangan tidak pikir di kepalanya tidak tahu prinsipnya. Kenapa dia baca hal-hal lain? Jadi yang diperlukan adalah apa? Kemampuan dia, ya, menyesuaikan menerapkan teori itu dalam praktek menyelesaikan masalah yang ada. Ayo kita sudah. Bisa nggak kemampuannya? Apakah oke atau tidak? Contoh gampangnya. Banyak habis Al-Quran di Indonesia. Mungkin tak ada banyak. Tapi kenapa ya kita ikut terus? Ya. Kenapa? Jadi apakah sistem kognitif aja? Apa saja tidak bisa membedakan mana uang mana jabatan? Ya kan? Tidak bisa melakukan urusan pembedakan negara. Masih ada jawaban dunia akar macamnya dengan air. Ya kan? Yang orang membedakan itu tidak ada. Ya urusan dunia macam 20% ya. Akan terkait. Nah, karena tidak tahu bahwa pada akhirnya logika berpikir kita ini sangat dua macam. Filsafat barat, filsafat timur, filsafat barat berlandaskan pada liberalisme, individualisme. Mereka menganggap cara berpikir mereka masa lalu adalah kenangan, masa kini adalah kenyataan, masa depan adalah misteri. Itu cara berpikir barat. Cara berpikir timur, filsafat timur lain. Masa lalu adalah sejarah, masa kini adalah perjuangan, masa depan adalah harapan. Indonesia mengakui 5 agama. Semuanya mengakui bahwa ada hari akhir setelah di dunia. Bahwa perbuatan kita, hidup kita yang akan nanti tergantung perbuatan kita di dunia. Nah, kalau dalam praktek ada dunia akhirat. Nah, kenapa? Karena penggantian di sisi akan kita kemudian bagaimana aturan itu diterapkan di dalam versi publik, bagaimana aturan itu diterapkan di dalam kenegaraan, berpikirnya masih sebagai kognitif, belum sebagai motorik. Bukti. Kenapa masalah khilafah diributkan dengan masalah negara-negara? Karena nggak tahu kami tahu lagi hafal. Ya kan? Karena apa? Kemudian diributkan, diputar balik oleh orang-orang politik, muncul orang politik musuh, politik jahat. Coba tanya dengan dosen politik, nggak ada yang politik buat jahat dulu. Padahal hebatnya adalah orang itu tidak mampu menegakkan teorinya di dalam menyelesaikan masalah. Yang patah itu. Nah jadi orang yang sampai ke mana berpikir seperti itu, ya masalah adalah sejarah, masa kini adalah perjuangan, masa depan adalah harapan. Nah itu bisa berfungsi. Nah itu katanya pertemuannya manusia bisa yang Pancasila. Ya. Lanjut lagi maka pembangunan sebuah aset itu mereka bisnis maju itu paling tidak mempunyai ciri pertama integritas, kedua nasionalisme, ketiga profesionalisme, keempat penguasaan bawah, kelima identitas bahasa asing, keenam hospitality, ketujuh non-mungkin, dan kedelapan entrepreneurship. Nah ini yang terus next slide. Oke. Ya. Selanjutnya. Nah oleh karena itu saja next.
Oke, nah oleh karena di sini kita lihat ya banyak sekali permasalahan yang harus diangkat ya, yaitu antara kenyataan sekarang dan dunia kerja serta smart ASN yang dibutuhkan. Nah, ini salah sebenarnya Presiden tadi ya. Nah, kalau kita lihat di smart ASN, inilah yang muncul bagaimana profil dan ke depan itu. Pertama adalah bagaimana mengajar pelayanan yang lebih baik. Ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana memfasilitasi pengembangan sumber manusia di masa depan. Ketiga, bagaimana cara menjadi efektif dan efisien. Dan keempat, bagaimana cara melibatkan masyarakat dalam pembangunan negara. Nah, inilah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang terdapat dalam sebuah negara. Nah, saya kira kompetensi pegawai sipil dalam ASN itu ya, itu pasal nomor 2 itu sudah disebutkan penyelenggaraan sipil dalam PNS oleh instansi pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan. Nah, jadi ke depan itu sudah arahnya ke situ. Jadi yang tadinya dalam penjelasan tadi bakal ketinggalan. Contoh sekarang ini, ya kan? Walaupun kita punya ijazah, hanya mengatakan kita untuk mendaftarkan memenuhi persyaratan. Selanjutnya ada tes. Selanjutnya tes dan yang sudah ya. Kedua, penyelenggaraan seleksi PNS beberapa tadi dengan 3 tahap yaitu seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang. Nah, inilah yang akan saya tekankan ya. Apa namanya yang perlu kita lihat di dalam guru dan pengembangan ASN publik ke depan. Ya, terus next. Terus lagi ya. Nah, jadi ada di ada 3 kompetensi penting itu, yaitu kompetensi teknis, sosial kultural, dan manajerial. Ya. Kompetensi teknis itu dengan tingkat dan spesialis pendidikan, pelatihan teknis nasional dan pengembangan bekerja secara teknis. Kemudian kompetensi manajerial itu dari tingkat pendidikan, pelatihan kultural atau manajemen dan pengembangan pendidikan. Serta kompetensi sosio-kultural itu dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat dan agama, suku dan budaya yang memiliki wawasan kebangsaan. Nah, di sini ya potensi UIN untuk membuka diskusi sama ya, karena diharapkan oleh undang-undang ASN ya, yaitu kalau kamu misalnya sosio-kultural, kalau ada apa yang sifatnya sekuler itu ada semua. Kalau yang sosio-kultural mesti nggak ada, ya mesti nggak ada. Dan sebenarnya memang harus terlalu. Jadi tekanan ini sangat penting sekali warnanya supaya pertama masyarakat itu mempunyai pilihan yang jelas, ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa amanah keislaman itu, ya, sebagai Ramadan alami betul-betul dibawa, gitu ya. Jadi tidak hanya di dalam Al-Quran, gitu ya. Selain kata-kata ini, ya, ini nilai, ya, tidak seperti itu. Nah, ini yang masih kita lemah sekali, ya. Bagaimana menerapkan? Jadi ini adalah peninggalan zaman Orde dulu, ya, zaman Orde Lama yang diamanahkan atau disepakati oleh semangat penjajah memecah belah bangsa menjadi ekor perang. Itu menjadi supaya terpecah-pecah agama lain, kenapa? Kalau adanya agama itu sudah terpadu dengan perbuatan mereka, iya, bahkan terjadi apa? Ya, kurang anak-anak sebagai rahmatan. Jadi karena rahmatan apa seluruh pecah belah, tidak mengakui orang lain, tidak mengakui suku bangsa lain, tidak mengakui agama lain. Nah, ini ada berbahaya. Pada dan agama sudah ada. Ya. Oke, next. Nah, oleh karena itu maka standar kompetensi jabatan yang bisa kita lihat di sana, ya, itu ada apa namanya beberapa ya dari mulai pengertian teknis, oke, lalu kemudian oke, nah kemudian kompetensi manajemen dan sosio-kultural ada selektif. Oke, nah di sini jadi ada berbeda 8 kompetensi manajemen dan sosio-kultural yang diharapkan muncul dari ASN publik itu. Yang ini tidak semuanya bisa dilengkapi oleh proses publik yang sudah ada sekarang. Yaitu komunikasi, pembinaan orang lain. Nah, ini yang khas kita di sini, ya, kita
orientasi pada hasil dan pelayanan publik. Jadi ada delapan itu. Nah inilah yang menjadi atribut sebagai perangkat bangsa. Jadi diharapkan ke depan bahwa UI bisa melahirkan betul-betul ASN atau calon ASN yang berintegritas kuat. Ya. Jadi tidak hanya dia mempunyai ilmu, tetapi juga dia mempunyai integritas yang kuat. Ya, dalam pengembangan perangkat beliau awal ini. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Ya, lagi terus. Nah, jadi ada 5 level yang diharapkan di dalam penguasaan kompetensi itu. Mulai dari teoris, kesadaran, kemudian kemudian basic dasar yang kedua, level intermediate, level advanced, dan level expert. Nah, ini yang kita bisa atur di dalam kurikulum. Ini tentu berkembang dahulu. Mulai dari semester 1, ya, kesadaran atau pemahaman tadi, ya, kemudian dasarnya, bagaimana proses sesuai pedomannya, ya, semester 1, 2, 3. Nah, keempat level intermediate, terapkan yang analisis, itu mulai semester 4. Ya. Kemudian keempat advance, jadi semester 5, yang proses pekerjaan, semester 6, semester 7 level 5 expert, menghasilkan proses kebijakan sebagai seluruh wujudkan bersama. Jadi ini semester pas. Nah, jadi kita lihat ini Pak, secara apa istilahnya masuk, secara berpikir negara yang kita masuk, kemudian secara berpikir struktur kurikulum kita masuk. Ke depan berpikir integratif itu diperlukan. Ya, tidak ada lagi perbedaan kalau dulu antara politeknik dengan sarjana. Aduh, politeknik itu khusus untuk apa aplikasi. Sarjana untuk konseptual. Sekarang baru yang diseleksi, yang dites bisakah kita menyelesaikan masalah. Nah, ya, jadi jangan kita juga mudah-mudahan para dosen jangan lupa bahwa kita belajar konsep yang tidak lagi bahwa ini. Ya, tapi levelnya sudah seperti aplikatif. Jadi ini sudah kognitif, afektif, kognitif dan psikomotorik. Ya, nah levelnya kalau yang sudah publik kepada expert dan lain-lain. Nah ini dari harapan pemerintah bisakah dia menyelesaikan masalah? Ya, nah mudah-mudahan ya tidak lagi sampai 90% sarjana yang masuk ke jalan. Paling tidak menjalankan ya. Oke, kita lagi. Oke, nah ini level kompetensinya. Silakan next. Level konsep diperlukan. Nah, yang tadi itu level manajerial strukturalnya. Ya, ini yang muncul di jabatan fungsional aparatur sipil negara sekarang. Ini yang masih kosong nih, berpikir kebanyakan saya masuk umum. Jadi harapkan pada level ini yang kita atur di dalam kurikulum, ya, sehingga mulai dari level pemula, level besar sampai utama, berarti sampai S1, lalu S2, S3 bisa kita buat. Ya, dengan level KKR yang 9 level itu ya. Nah, ini mulai dari pemula sampai pada utama. Nah, itu harus ada sudah selesai. Ya, lanjut. Nah, kemudian ini promosi manajerialnya yang ini, ya yang seperti sampai tadi ya. Nah, ini harus terkait akademik advance dengan penerapan. Ya, nah sekarang kami perubahan yang dilakukan oleh Pak Nadiem sekarang. Jadi harus ada link advance dengan pekerjaan di pemerintahan atau di administrasi atau institusi yang akan dimasuki. Harus ada link advance itu. Bagus apa? Jangan sampai nanti ada pertanyaan setiap wawancara, kenapa kamu apa motivasimu mau kerja di sini? Apa jawabannya? Saya ingin cari pengalaman Pak. Saya ingin belajar Pak. Belajar di sekolah jangan kok. Jadi kamu wawancara, saya ingin belajar itu macam-macam. Ya, ini saya bekerja. Nah, jadi itu Pak kita sebutkan dalam kurikulum tadi. Ya, jadi kita matchkan, kita linkkan dengan bagaimana proporsional yang ada di pemerintahan. Nah sekarang itu dalam administrasi itu sudah jauh bagus sekali. Administrasi sekarang ada aplikasi yang mulai dari pembuatan sampai analis. Siapa yang melahirkannya? Nah itu jelas. Pemerintah juga bisa sekarang analis kebijakan. Ada nggak yang punya analis kebijakan? Belum ada. Nah yang contoh, ya belum ada analis kebijakan.
yang diserahkan itu ya. Jadi masih ya, yang selama ini masuk. Nah, jawab pada pertanyaan Pak Narto sekarang, ya, tahun 2019 ini, nah kita masih semuanya mengikuti seperti ini, ya. Jadi semua itu berubah. Semua dengan etikanya harus berubah, ya. Kami juga di Indonesia itu mereka itu berubah, harus mengatusi. Jadi itu antara konseptual dan praktis tidak lagi ada ini pengusahaan. Jadi harus saling berbalik. Oke, sekali lagi. Nah ini salah satu hasil labnya ya. Oke, kita betul. Nah terus next. Nah ini rata-rata sampai kita dapat persoalan pertama ya. Dan itu yang diperlukan mungkin nanti bisa dilihat intinya apa kebutuhan lapangannya. Terus next. Ya silakan next slide selanjutnya. Oke, nah di sini. Nah ini yang ada 20 jabatan yang diperlukan oleh dunia industri. Yang akan kita lihat ya bahwa itu 1 sampai 5 itu berkaitan sekali dengan aktivitas publik. Ya, yaitu yang pertama adalah data analisis dan saintis, ya, analisis data. Kemudian machine learning spesialis, ya, kemudian big data spesialis, digital marketing and strategy spesialis, dan proses automation spesialis. Nah itu yang tadi yang level ekspor tadi, ya itu sudah. Nah sedangkan yang menurut apa entry data, administratif, kemudian sempit, itu sudah perlu sekarang. Karena apa? Sudah banyak diambil alih oleh aplikasi komputer. Nah, jadi sekarang julutik itu orang lagi, ya orang sudah berprogram. Oke, lanjut. Nah, jadi ini yang diperlukan, ya. Ada 15 keahlian yang diperlukan di tahun 2025, yang 5 besarnya American Thinking and Innovation, or Active Learning and Learning Studies, Perfect Problem Solving, Critical Thinking and Analysis, dan yang kelima adalah Sustainability Agency and Initiatives. Nah, ini mata kuliah ini ada di semester 67, ya kan? Ada 67. Nah ini jadi karena agak menghambat ya selama dalam praktek itu atau banyak praktek daripada yang tadi ya banyak aplikasi aja ya. Aku banyak ketinggalan diambil orang IT. Kalau dalam tulisan sekarang orang semua aplikasi aja kita coba aplikasi. Ya kan, kasih kita kemana kalau ini seperti dalam tulisan ya, padahal kita ada tata cara dan pembuktian. Ya. Contoh sekarang misalnya pandemi. Nah pandemi ini sebenarnya ilmu itu ya adanya pengendalian dan ada di atas publik. Ya, evidence based policy, ya, kebijakan yang didasarkan kepada pembuktian atau fenomena dan lapangan. Ilmu lain cuma tidak dikembangkan. Ya, tidak dikembangkan. Nah ini yang pasti. Ya, nah sekarang baru mulai tahun ini baru dikembangkan. Baru terasa turun kita pada tahun ini aja ya. Nah ini penting sekali. Ya, jadi banyak sekali yang tidak dipelajari ilmu lain karena bukan bidangnya ya, tapi kita lambat ya, kita lambat untuk mencari. Oke, terakhir. Nah ini keterampilan aset di masa depan. Ini yang diharapkan. Jadi dalam keterampilan kebijakan pertama adalah pengembangan kebijakannya, yaitu membuat kebijakan dan syarat tradisional yang melibatkan profesional dan ahli di bidang hukum dan peraturan ekonomi, politik, bisnis publik, statistik dan lain-lain. Nah ini nama SN di depannya. Kedua, pengembangan inovasi, yaitu merancang kebijakan baru dan menyegarkan yang lama untuk membawa
dari bencana potensial dan peristiwa tak terduga ya, ke dalam desain kebijakan. Sekarang ini sangat besar sudah, ya kan? Dengan adanya ini normal itu nanti yang akan terjadi adalah suatu kebijakan yang berdasarkan kenyataan baru. Ya, new normal itu yang mulai datang berdasarkan keadaan yang sakit. Nah, bagaimana kita memformulasikannya? Nah, ini sangat besar. Ya, sangat kelihatan. Nah, kemudian ketika keadaan profesional, yaitu memikirkan kembali alat pembuatan kebijakan, misalnya melalui desain kebijakan eksperimen, pembangunan kebijakan berbasis data, pembuatan kebijakan terbuka, pemikiran desain dan sistem dan wawasan perilaku. Nah, itu yang terdepan. Nah, kira-kira itulah yang arah ya, kerja bisa sebut depan yang betul-betul belum sangat besar sekali dan banyak itu digambar. Dalam hal itu diharapkan tentu dengan adanya baru ini, kalau saya begini ya benar-benar kalau proyek saya itu yang bernuansa ke depannya. Jadi kita melihat secara jauh ke depan, visioner. Sehingga ketika terjadi apa bukan yang persaingan, tapi alat perkembangan. Ya, perkembangan kita lagi bukan untuk menang saja, tapi harus lebih daripada. Tapi kalau pertandingan kita harus berkelahi. Kalau pertandingan tentu yang menang terbaik, tapi dia mampu menjadi orang terbaik. Nah, ini tidak dikenal dalam Islam. Ya, nah nilai-nilai Islam itu diangkat pengembangan menjadi manusia yang terbaik. Demikian kira-kira apa yang bisa saya sampaikan pada pertandingan. Mohon maaf kalau terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan terima kasih kepada kajian di sini. Mencoba saya dengan beliau beberapa hal memasukkan kepada kita. Terima kasih Pak kalian yang bersama-sama kita masukkan kepada kita bersama-sama bahwa memang akses publik merupakan di dalam yang publik yang semuanya lembaga dan bagaimana membutuhkan suatu kebijakan, tetapi pada intinya jangan lupa bersaing daripada akses publik insya Allah pendidikan dan daripada jangan keluar dari roda civitas keislamannya yang memiliki nilai-nilai intelektual dan banyak karena proses dan segalanya kembali kepada agama yang sekolah kita yang terprosa berikutnya sehingga ketika kita duduk nanti dalam konsep dan lupa bahwa soal jabatan amanah sehingga tidak lepas dari namanya pengkhianatan dari jabatan itu. Ya sangat bagus sekali ini masukan untuk kita untuk tim publik untuk dicatat beberapa hal yang akan ditolak. Dan berikutnya sama-sama kita dengarkan pemaparan dari Pak Bintang dalam konsep kesadaran program studi administrasi publik pendidikan dan pengelolaan. Itu materinya yang akan memberikan kesempatan kepada untuk gubernur ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk moderator Pak Rekan yang saya hormati dan semua jajaran, kemudian undangan yang berkesan perguruan tinggi di kawasan Palembang dan juga bersama tim yang akan menyusun proposal mengenai pendirian khususnya dan juga pengembangan proyek. Jadi sengaja ya pada jam 11 saya suka kenal suka Pak Dekan yang saya hormati dan seluruh jajaran dalam MCDS kita akan menginventarisir apa saja sih yang dibutuhkan. Jadi nanti akan DPR buat tim ad hoc ini akan dibentuk oleh Pak Dekan. Itu nanti ada yang merumuskan berbagai persoalan misalnya kurikulum, kemudian CPA-nya dan sebagainya. Ada juga tim yang nanti think tank kesalahan kembali gitu ya, nanti mungkin melakukan benchmark, melakukan berbagai studi perbandingan dengan program tinggi ya yang dari Indonesia ya. Ini mungkin tugas sama panitia biasanya suka kesana yang hunting gitu ya. Suka lebih susah Pak. Pak Boleh itu sebenarnya salah mana Pak? Saya tahu gitu.
jenjang baru. Hanya untuk S1 berubah, kemarin saya kasih S2 dan program doktor. Jadi saya untuk S1 belum tahu, tapi saya tanya-tanya hampir sama. Jadi selama ini saya agak biasa banyak asesor yang berkurang, tapi menilai pendirian yang terus itu. Dan memang tidak banyak mas sebetulnya. Tapi itu yang 15 hari katanya harus selesai, itu faktanya enggak. Karena banyak yang bolak-balik. Seperti peserta dosen bolak-balik, faktanya tidak sesuai gitu misalnya. Itu kan soal minoritas ya dosen dengan prodi yang akan ditempati gitu ya oleh. Baik Bapak Ibu, dengan waktu yang saya kasihkan hanya 30 menit, saya ingin menyampaikan bahwa sebuah prodi baru dalam sebuah kelahiran itu juga seperti zaman Rasulullah ya, kelahiran itu sudah diantisipasi. Dan ini harus memberi kontribusi, bukan hanya di internal, bukan hanya eksternal, tapi juga internal. Apa kontribusi prodi AP kami supli itu buat fakultas? Apa kontribusi AP buat universitas? Karena sifatnya di sini ada supporting bahwa dengan adanya baru ada sesuatu yang baru, bukan hanya itu, tapi juga memberikan sesuatu nuansa. Apalagi kalau kita lihat sekarang di mana perkembangan yang pengetahuan maupun praktek-praktek dalam penegakan berita itu juga sangat ditunggu. Nah ini prodi AP itu Pak itu hampir sama, mirip-mirip dengan pemerintahan, agak mirip gitu ya. Jadi kalau tesisnya satu skripsinya ini apa yang kita jadikan sebenarnya jadi. Nah ini yang mereka akan tulisan. Nah termasuk dalam kurikulum nanti ya. Ini skripsi apa yang kita ada administrasinya ya gitu. Jadi sih pemerintah ada administrasi juga ya. Soal kebijakan publik dikaji itu kan pemerintah. Ya tapi saya tidak tahu oleh politik akan ada. Jadi ini yang perlu yang kita lihat adalah bagaimana kemudian prodi ini akan memberikan kontribusi baik ke dalam fakultas universitas maupun keluar pemerintah daerah dan juga nasional. Yang kita bayangkan lulusan AP ini akan mencetak teknostruktur kepegawaian ataupun ASN kalau dikatakan Pak Arya. Dan saya kira sekarang perkembangan terakhir AP itu bukan apa ada yang nanya. Kalau AP itu sebetulnya ilmu apa sih? Dan AP itu nanti jadi apa orangnya? Nah ada kecenderungan opini publik menyatakan lulusan AP itu jadi aparat birokrasi dan dengan pada umumnya ada tidak lagi seperti itu. Sebab kalau kita melihat aparat birokrasi Pak SN sekarang terbatas Pak berapa sih? Setiap tahun ya pemerintah daerah menerima informasinya gitu. Jadi kemana mereka yang harus dari AP kan disalurkan kemana gitu. Nah makanya di sini nanti ada mata kuliah yang bersifat kewirausahaan ya, entrepreneur bagaimana seseorang di mana pun dia di swasta atau di mana dia bisa bekerja. Bahkan dikatakan bahwa ilmu apa itu seperti sebuah jalan simpang lima. Kesini bisa, semuanya bisa. Itu orang apa itu di mana-mana bisa. Nah jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ilmu apa itu saya mempelajari ilmu apa itu 30 tahun ya. Seperti sebuah apa ya, dia tuh kalau ada pertanyaan mendasar itu tadi yang akan disuburi dulu. Apakah ilmu sulit itu ada satu ilmu yang sifatnya mencatat generalis atau spesialis? Karena kita memang saja. Dikatakan generalis kenapa? Pelajari apa itu semua diajarkan Pak. Hukum diajarkan, hukum diajarkan, semua diajarkan. Tapi cuma sedikit ya. Nah, gitu. Jadi ini ada kelemahan pada apa yang sebelumnya Pak. Itu boleh tanya ada ahli apa? Bingung kan begitu. Nanti akan didalami oleh Pak Henry. Bagaimana sih lulusan apa ini? Kalau dia pun menyampaikan, katanya ada sekitar 4 atau 5 kajian. Pertama, kalau ada berkhususan kebijakan publik. Nanti ada batas masuk kalau orang apa tidak bisa kebijakan bukan apa. Yang kedua bisa organisasi, soal kelembagaan baik kelembagaan negara, pengurusan, sisi administrasi negara dan sebagainya. Yang ketiga soal organisasi, soal manajemen publik, manajemen keuangan, manajemen kepegawaian, manajemen pembangunan dan sebagainya. Kemudian juga masalah pelayanan publik, soal pelayanan dan yang kelima harus membangun nasional, masalah lain dan sebagainya. Saya sekitarnya seperti itu. Nah, yang penting di dalam kajian ini adalah untuk persyaratan prodi itu kalau dalam peraturan yang ada tiga. Tapi saya ketika saya mengisi dokumen hanya 2. Ya saya itu ada yang mana yang tiga saja, yang tidak berisi. Kalau yang saya benar-benar itu ada hanya unsur aspek dosen dan non dosen. Non dosen itu kan termasuk pengelola, termasuk kurikulum,
Yang pertama adalah kurikulum. Nah, ini bagian yang pakai ini. Jadi saya sedang kepada kurikulum dan gitu ya. Nah, saya tidak akan mengupas keseluruhan, tapi kalau nanti ditanya di Palembang atau Sumatera Selatan ini kan banyak AP ya, AP dan APN. Itu juga tidak ada bagian kenapa nggak APN. Bapak-bapak yang kebetulan belajar tentang administrasi negara, ada satu program administrasi negara, ada juga administrasi publik di Universitas Fakultas Indonesia, mau salah atau enggak? Gitu. Di Gajah Mada udah lain lagi, dia kebijakan itu juga ya. Di administrasi di Pajajaran itu administrasi publik. Nah, mungkin nama itu sudah saya sudah dibicarakan. Namanya tadi kata Pak Gubernur itu administrasi publik saja yang gitu ya. Jadi kita tidak lagi debat dulu soal nama ya kan gitu. Nama itu yang lebih apa ya? Real. Nah, soal kurikulum itu adalah menyangkut pasal 2. Pertama adalah soal keunggulan. Jadi keunggulan yang akan ditampilkan oleh AP UIN itu apa? Itu keunggulannya. Apakah soal kurikulum? Keunggulan soal sumber daya manusianya, sumber daya prasarana, apa keunggulannya? Anda gitu. Untuk melihat keunggulan, maka kita harus bisa membandingkan dengan UIN gitu. Prodi yang ada di Palembang, yang ada di Sumatera Selatan maksudnya, dan prodi yang ada di luar sana. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi benchmark itu bukan hanya soal kurikulum maksudnya. Itu harus melintas negara. Jadi kalau UIN ini APWN akan menjadi sebuah prodi yang internasional, tidak boleh lagi kalau kita hanya belajar di dalam apa hanya Sumatera Selatan, tapi kita harus berpapat dan juga kita berkiblat kepada negara-negara yang paling kita katakan yang Malaysia atau mungkin Singapura itu boleh Pak. Hanya untuk sekedar membandingkan kurikulum. Tapi kalau Pak misalnya Pak Denny yang misalnya ingin melihat untuk benchmark, ya misalnya ke Gajah Mada, ke Unpad, ke mungkin musisi yang dekat atau mungkin ke mana UI dan sebagainya untuk benchmark. Ini penting Pak, untuk melakukan satu pengayaan terhadap seluruh komponen yang akan disiapkan oleh UIN. Jadi mereka nanti akan membuat sebuah profil. Kalau dikatakan ini di Palembang ya, saya lihat ada Universitas Sampurna, Sasakriti, ada juga Unsi sendiri, ada berapa. Kalau di akhir seperti apa sih keunggulan itu? Jadi ada keunggulan dan keunikan. Apa keunikannya gitu? Nah, karena ini dibangun dari sebuah nuansa Islam. Ya kan UIN negeri Islam ya, yang memiliki Sriwijaya ya kan terus soal bagaimana waktu enggak. Apakah nanti ada mata kuliah yang akan misalnya saya sebut contoh. Ya, ini yang nanti akan menjadi suatu kali kurikulum yang akan dibangun itu bahasanya Pak. Misalnya soal membangun akhlakul karimah misalnya bagaimana kemudian ya kalau kata-kata soal misalnya publikasi berkaitan dengan itu. Nah, seperti itu. Jadi ini nanti akan dilihat kurikulum itu adalah soal kekhususan dan keunggulan dan seperti itu. Kemudian yang kedua, ini juga mungkin yang berkaitan dengan kurikulum adalah tentang bagaimana menyusun semacam apa ya RPS ya RPS. Bapak Ibu untuk menyusun ada 10 RPS 10. Dan sudah itu ada mata kuliah inti yang menjadi semacam khas gitu. Jadi dari sekarang nanti perumus yang menyusun 10 mata kuliah dari 50 sampai 60 ya, dari 114 saya itu kadang-kadang antara 55 sampai 56 itu saya itu cuma mata kuliahnya itu hanya minta 10 saja. Nah, tapi jangan mata kuliahnya nggak usah ada khusus saja, harus merupakan core bisnis. Jadi itu perlu inti. Apakah kebijakan publik, apakah tentang governance, apakah tentang misalnya di situ ada collaboration atau digital, government dan sebagainya. Punya kasar. Nah ini kalau kita kan nggak gampang. Itu perlu benchmark juga ya. Jadi kan ini nanti bersama Henry. Kurikulumnya seperti apa sih bentuknya kan kita belum tahu. Nah mereka dan kawan-kawan semua setelah FGD ini nanti kita dikumpulkan data, ada nanti yang dikatakan workshop untuk melakukan pengujian apakah kurikulum, apakah sumber daya manusia sudah layak atau tidak dan bisa survive ke depan seperti itu ya. Jadi ya gampang-gampang mudah ya. Yang dikatakan bukan bersulit, dikatakan mudah ya. Yang kita punya masalah tapi sulit juga tadi menentukan. Saya kami Bapak Dekan itu kami itu membagi dosen, dosen itu materi tadi. Dia kan menentukan siapa saya dekannya orang saya seperti sosiologi saya nggak mau gitu. Jadi antara kadang-kadang kepentingan antar fakultas dengan prodi kadang-kadang seringkali aku pribadi mas
di dalam kurikulum selain juga tadi saya kira itu nanti lebih banyak lagi disampaikan oleh saja. Saya akan masuk ke soal sumber daya manusia tadi dosen. Dosen di sini nanti kita akan lihat soal nilai posisi ya, book base. Ya. Nah soal dosen ini Bapak yang saya hormati di sini juga berkaitan dengan soal apa adalah soal kompetensi Pak, kompetensi dosen. Karena itu misalkan misalnya, nah ini saya sarjana politik, S2-nya politik, S3-nya politik misalnya. Dididik kan apa? Itu ditolak ketika manusia dan sering kompetensi gitu. Nah mereka tuh dihitung nanti berapa dosen yang background lulusan apa berapa banyak, dan berapa banyak yang akan melintas menjadi progresi apa, dan berapa banyak yang akan tetap di politik dan ikut. Itu kan perlu mengatur Pak ya. Dan ini pada lingkaran pimpinan soal dosen posisi dan kombes, saya kira seperti itu kalau nanti mungkin dirumuskan Pak ya untuk persiapan ini. Kenapa seperti itu? Ada soal partisipasi. Nanti ada yang dikatakan dengan nisbah antara beban dosen dengan jumlah mahasiswa. Jadi tidak perlu biasanya dosen yang mengampu kemudian melebihi dari maksimal. Berapa sih maksimalnya? Kalau mau katakan katanya 30 sampai 30. Satu dosen mengampu atau punya ini 30. Kalau di Pakistan kan lumayan enggak? Itu 45. Dia masih ada. Nah saya dengar katanya di UIN paling masuk luar biasa. Saya berapa kelas mereka. Tapi ini sampai perbandingan itu sekarang semakin sedikit Pak pakai satu. Tapi mengembangkan pasca sekarang. Jadi bagaimana pembelajaran dengan jauh-jauhan untuk memperbanyak kuantitas masuk S1 sekarang mulai bergeser nih. Yang dulunya 20, 80, 70, 30. Sekarang hampir kali. Jadi 50 pasca saja 50 S1. Sehingga yang dulu kita menerima sampai 120 yang sebagai perbanding dengan Andalas. Sekarang kami akan menerima 75 per tahun. Ini mungkin agak terlalu dengan biaya maupun untuk pengenalan sampai 40 yang 200 paling. Nah, mereka justru berlipat. Nah, persoalan mahasiswa ini menjadi sebuah dilema dikaitkan dengan dosen tadi Pak. Kenapa dikatakan dilema? Karena ketika misalkan ada input misalnya 240 input tahun pertama, itu sudah dihitung Pak, kemudian berapa persen yang tepat 40. Dan kemudian kalau misalnya sekarang kita masuk ke tingkat dalam proses belajar di pendidikan, ya kira-kira dosen itu kerjanya mungkin uji ya, apa namanya masih kuliah, bimbing dan sebagainya. Padahal kita masih punya buat pidana, yaitu penelitian dan beberapa masalah itu juga harus dilibat. Ini yang sampai kalau kita apa namanya karena dalam sistem pegawai bapak saya, kalau tidak salah 45%. Bapak saya, jadi bapak kalau saya ya, kalau misalnya ngajarnya ada sampai berapa SKS itu ada tingkatnya 35% saja. Yang lainnya bisa sudah berlebihan. Oleh yang ini sudah biasa. Jadi yang masalah kombes dosen itu yang juga masalah kompetensi yang nanti akan dipindahkan. Yang ketiga nisbah rasio antara dosen dengan mahasiswa yang kemudian jangan sampai jomplang atau mungkin melewati batas waktu, batas jumlah yang disyaratkan. Kemudian syarat dosen Bapak Ibu mengambilnya seperti ijazah harus di-scan. Itu kami sebagai tim penilaian itu sampai melihat ijazah itu dari KTP sama enggak. Itu ada sejumlah dosen yang nama di ijazah itu berbeda dengan di KTP. Kita akhirnya disebutkan ada perbedaan antara KTP dengan ijazah, sehingga muncul tidak ekonomi. Kelihatan kan adanya. Kami diminta oleh lembaga penilaian harus melihat ada yang katakan satu data yang hijau pakai daun bahasa Sunda yang tidak match, itu kita pertanyakan seperti itu. Nah ini berapa nanti lebih validasi yang menilai mohon tim ini harus melihat tanggal lahir, namanya dan sebagainya. Nah seperti itu menyangkut masalah persyaratan dosen. Kemudian juga menyangkut masalah dosen ini berkaitan dengan soal tadi juga yang kemudian yang ketiga berkaitan dengan soal unit pengelola Pak. Unit pengelola itu nanti yang muncul adalah menyangkut masalah SPM dan sisi dengan mutu. Nah, kalau kita dikatakan unit pengelola itu prodi, unit pengelola itu bukan unit pengelola, prodi itu bukan. Jadi yang dikatakan unit pengelola itu adalah di atas prodi yang mengelola semuanya. Kalau kita mungkin dikatakan yang dikatakan kan gitu ya. Jadi ketika akreditasi sekarang akreditasi semuanya
Pro itu ada kurikulum, proses pembelajaran ya, biasa juga pemahaman soal nanti pengembangan usaha bersama dan macam-macam masuk saja sebetulnya oleh pengelola fakultas termasuk keuangan kayak seperti itu. Dia untuk salah satu untuk mengelola SPM. Yang kedua, dari pengelola ini barangkali dalam konteks persiapan pendidikan Pak, perlu dibentuk tim ad hoc ya. Tidak disebutkan tim ini berakhir sampai kapan, tapi berakhir pada saat kemudian ini sudah selesai. Dan di mana ini Pak perlu membuat semacam time schedule Pak. Jadi berapa lama untuk ini, berapa lama ini, nanti ada tahapannya. Oh, kita 3 bulan selesai, 2 bulan selesai. Nah, ketika ada 2 bulan selesai kan ada tahapannya. Time schedule seperti apa? Kalau misalnya sekretariat khusus Pak, sekretariat khusus yang di situ ya ada. Jadi kalau orang kemana-mana masuk situ, jadi kerjakan situ. Walaupun sekarang masih masa pandemi ya, enaknya kerja itu ya kita secara mungkin seperti di sini. Lebih komunikasi mereka di rumah yang ini mau kalau yang depan gitu. Jadi perlu ada semacam tim ad hoc dalam panitia ini. Kemudian yang berikutnya ada riset. Jadi kalau prodinya siapa di contohnya ya? Kita ada peserta juga nggak boleh bisa prodi misalnya yang masih sarjana ya nggak boleh. Master pun bisa baru masuk ya, kalau bisa ya sudah punya experience pengalaman. Ya misalnya golongan, karena untuk golongan diterima di market itu hanya rekor ke atas. Jadi kalau misalnya masih asisten, gitu ya sebagai lulusan, ya kalau muda ya. Saya kira ini Pak Ade kan lebih tahu lah soal menentukan orang siapa calon ketua jurusan atau prodi di Malaysia dan yang lain termasuk SPM. Jadi SPM itu sebetulnya secara formal, secara formal ya itu diinginkan oleh mereka ini. Ya, kalau nanti orang yang itu juga apa ya? Ya, ketika SPM-nya kan nggak ada sebetulnya. Harus ada sebetulnya ya, jadi itu harus ada nanti sifatnya. Kemudian dokumen-dokumen SPM kayak standarisasi mengenai bagaimana penelitian, standarisasi pengalaman satu harus ada disiapkan saja. Saya kira itu tugas fakultas dan universitas dokumen itu disiapkan saja dan dari akses saya kira jadi tingkatan yang lebih tinggi khususnya fakultas maupun universitas. Kemudian yang tidak kalah penting adalah proses belajar mengajar sekarang gitu ya, karena ini juga penting untuk persiapan di semester 1, 2, 3 sampai ke ini juga saya tidak sampai 7 semester atau 8 semester. Mungkin kita melihat saja prodi lain politik maupun ikom kalau tidak berhasil ya sudah jumlah semesternya hanya 7 saja sudah lulus, paling tidak mereka tinggal menyusun tugas akhir. Kemudian juga ada walaupun tidak diminta, kalau mungkin ada semacam rencana lain atau review, kalau di kabinet itu pusat kajian. Dan sebetulnya ini tugas pokok di dalam pengembangan profesi keprodian itu adalah sebenarnya tim ini, laboratorium namanya atau namanya pusat studi. Misalnya pusat studi kebijakan. Ini baru rencana enggak? Rencana semua. Ternyata baru berdiri dia sudah merancangkan ada pusat studi. Di kami itu kalau kerjasama dengan Pemda dan lewat pusat studi nanti dikoneksikan dengan prodi dan dengan pimpinan fakultas. Itu ada seperti silakan kalau banyak perlu ditambahkan namanya apa? Apakah pusat studi tentang kebijakan, pusat studi tentang pembangunan, tentang apa desentralisasi dan sebagainya kan tidak ada apa ya menyusun semacam itu dengan orang yang masih terbatas gitu. Kemudian juga soal sangat prasarana saya kira UIN sudah tidak ada masalah lagi gitu ya. Kemudian hal lain yang berkaitan dengan ini adalah menyambut tadi apa itu? Nah ini untuk dosen agar menentu ini dosen itu maksimal usianya 58 untuk yang belum EGD. Kemudian 65 tahun yang sudah EGD tapi rektor kepala dan 70 tahun yang EGD dan itu sudah guru besar. Kemudian soal popularitas juga nanti bisa dilihat seperti itu dan saya kira dari hasil-hasil yang sampai identifikasi itu maaf tadi ada yang di ada sekitar dokumen yang dipenuhkan persyaratan boleh di next apa di bawah di file yang ketiga file yang ke-6 next ini mereka yang baru itu ada sekitar
17 ya, 17 butir yang menjadi lampiran ya. Ini berdasarkan juga dari segi persyaratan, baik menyangkut ruang pemimpin, kemudian skema sudah rekomendasi, kemudian tentang pembelajaran dan sebagainya, ya 17 poin. Dan inilah yang pekerjaan dari panitia ya. Dan itu sebagai tugas itu kan nanti orang satu lagi nggak selesai juga intinya organisasi. Saya kira itu sebagai apa ya poin awal, dan mudah-mudahan dari apa yang dirumuskan dan setelah ini akan melakukan program. Tetap memang kemudian juga akan dikatakan dengan workshop untuk menentukan dan memvalidasi dan melihat kelayakan baik dari sisi kurikulum, dari sisi tadi apa kebijakan dan sebagainya, termasuk juga perasaan dan yang lain termasuk dan sebagainya. Saya kira 30 menit kurang lebih sebagai ini apa ya, karena saya tidak terlalu banyak ke soal teori, tapi juga pada soal bagaimana menyiapkan yang lahir dari sebuah anak kandung fakultas ilmu sosial politik yang sudah ada 2 anak sebelumnya, dan ini ada yang terus mengejar. Kalau tidak seperti itu kita akan ketinggalan. Dan mohon juga diperhatikan bahwa prodi apa di Sumatera Selatan kan ada, mohon untuk tidak saling merugikan, tapi bagaimana berkolaborasi bersinergis dengan APEK lain. Dan Bapak Ibu nanti kalau sudah masuk pada APEK, nanti kita punya asosiasi namanya yang dikatakan dengan Indonesian Association for Public Administration. Satu di Pak Adian, mengurus juga saya juga dan dulu Pak Eko. Ya tapi sudah selesai. Sekarang yang kedua ASEAN, Asosiasi Organisasi ya, saya juga kan ASEAN. Sekarang aktif Pak di dalam soal pembelajaran misalnya teknologi, menyangkut masalah karir, termasuk dari berbesar. Bagaimana berbesar banyak yang mencari di ASEAN itu mengadakan semacam seminar ataupun diskusi soal saya juga di pengurus ASEAN tentang pendidikan. Sehingga itu saja sebagai pengantar, dan sudah banyak diskusi buat nanti setelah selesai. Terima kasih dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan yang telah memberikan masukan kepada kita semua yang hadir, khususnya tim. Memang setelah ini nanti kita akan susun Pak nanti dari bentuk dan konsumen yang pertama ini kita elaborasikan dalam susunan terpulu. Memang nanti mereka setelah susun proposal ini kita akan kirim proposal ini pada narasumber ini, di mana insya Allah tinggal segera menjadi konsultan kita dalam pendirian program ini. Misalnya nanti yang ke pusat ya, tinggal nanti kita kasih berapa penilaian yang dituju sebelum nanti workshop itu kita laksanakan, sehingga kita akan mengetahui apa yang dibutuhkan, terutama era new ini yang ditentukan bagaimana mitra berperan dalam pertemuan kita nanti. Maka dari itu juga nanti teman-teman mitra memberikan masukan kepada kita semua apa yang akan kita putuskan dalam seluruh ini, sehingga lulusan kita ini benar dan manfaat. Dan insya Allah Pak, setelah ini juga ini selesai kita putuskan, memang perbandingan itu akan kami lakukan, masukan. Ada beberapa hal yang memang saat ini kami ingin benahi, ada 3 benahi, karena ternyata kebijakan Indonesia itu begitu bagus Pak ternyata. Di Brunei itu saat ini Brunei belum bisa buka pintu Pak, belum bisa. Kemarin kami sudah lebih dari kemarin dengan teman-teman Brunei Nasional belum bisa buka pintu antara Desember dan bulan Desember boleh bertuju untuk siapa kita ini. Dan berikutnya mari bersama-sama kita mendengarkan materi ketiga, yaitu yang sama yang membicarakan tentang kurikulum dan profil lulusan fakultas administrasi publik. Ini sangat penting berhubungan dengan mitra. Nanti apa yang kita lakukan kepada Pak kami silakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, nanti mungkin supaya suaranya kayaknya lembut orangnya Pak. Terima kasih Pak
itu sebanyak anggotanya, lalu AM 3 orang, lalu kemudian komunikasi 3 orang. Jadi 3. Jadi gitu terus sekitar 3 tahun. Sehingga di tahun 2005 itu kami yang dari Pak Tangkatan, kami udah lengkap. Kalau dulu persyaratannya mudah supaya hanya ada 2 master dan 5 S1. Kebetulan saya dari kerja itu S1 Pak. Jadi kami sudah punya 2 masternya. 2 master itu sudah ada kuliah. Jadi langsung. Kalau sekarang misalnya mungkin mau buka itu, sekarang syaratnya ada lebih tinggi ya. Ada 5 dokter untuk bisa. Iya, jadi syaratnya ada lebih tinggi Pak dokter di PR biar lolos gitu ya. Oh, S1 master ya kayak masih ya. Tapi masternya lebih banyak. 2 dokter 5 master. Iya. Lupa ya kadang-kadang. 5 master dan 2 dokter. Lalu yang berikutnya yang itu adalah kalau kami di universitas itu sering colongan kombes yang dari Pak Prakakatan. Jadi PMI itu kan kami punya beberapa yang memang punya kombes. Risiko di ujung Pak, mati ngomong. Tapi orangnya suaranya lemah ya Pak. Iya Pak, jadi saya kadang-kadang kalau kuliah itu banyak mahasiswa yang komplain Pak, Bapak suaranya insecure. Jadi lumayan Pak untuk tidur siang. Nah jadi di PDPD itu macam-macam Pak, jadi bisa aja tetap lengkap gitu. Kalau kami sekarang itu baru cuma punya 2 itu ya, S1 dan S2 gitu. Nah di S2 itu kami tinggal sosiologi itu 3 orang, lalu 2 orang dokternya dari jurusan kami. Sedangkan di S1 nya sudah lengkap, dokternya sudah banyak, kemudian mahasiswanya yang mau bahkan sekolah juga banyak, dan yang lagi studi lanjut juga sudah banyak. Tapi jurusan sosiologi komplain Pak, karena itu lagi mau nonton Pak siswa itu. Nah ini kalau masuk mantauan yang profesor yang kami pinjam profesor yang masuk jurusan kami, jadi makanya mau dipindahkan. Nah artinya sumber daya yang dari Pak katakan itu memang perlu Pak investasi. Tapi kami punya kesempatan karena 1 bulan yang lalu kami di PPNBH, jadi kami otonom nanti untuk merekrut dosen sesuai kebutuhan. Dan mungkin tidak seperti dia Pak berikut ya. Nah, yang terkait dengan kurikulum, kalau boleh flashback ke belakang tahun ini 2005, jadi investasi itu kami dari macam-macam Pak. Saya buat Pak Tentang dari Bapak, lalu ada dari saya, ada dari ITM, lalu ada dari UNIF. Jadi 4 kurikulum itu yang kami bantu. Dulu belum ada asosiasi ilmu administrasi publik kayak tahun 2005 itu. Jadi memang karena saya yang agak tua Pak, 1 tahun tua saya lebih tua Pak, jadi tahunnya muda ya Pak gitu ya. Jadi saya dominan, jadi kurikulum itu banyak seperti itu Pak ya. Nah ini seperti itu. Kurikulum itu yang kemudian menjadi dasar kami mendesain ya, sampai profil berusaha, kemudian kami kemudian mendesain. Nah untuk saat ini tentunya di era buka ini ya, diskusi perubahan yang cepat, ketidakpastian. Saya harap Pak Pun nanti juga mengadopsi yang berdoman di DKI ya Pak. Jadi sebetulnya kurikulum yang kami kirim itu kan sesungguhnya buat tahun lalu Pak. Jadi kami dapat DKI tahun lalu dapat, lalu kami share ke Pak Tekun ya. Tapi ternyata 1 bulan lalu kami jadi PTNBH, itu yang serius kurikulum kita seperti itu karena banyak regulasi-regulasi yang terkait dengan itu. Jadi saya harap juga nanti para dokter tidak akan mengakomodir pedoman penyusunan kurikulum yang PDKI itu kita kampus berbeda. Nah kemudian, tapi ada satu catatan yang mungkin ini sudah pasti ya Pak ya, karena di KKN kita itu kan belum ada perubahan. Jadi rangka kualifikasi nasional itu masih berdasarkan yang lama. Paling perubahan itu standar nasional pendidikan tingginya yang STIP ya, masih pakai STIP ya. Karena sebelumnya baru 2021, itu nomor 3 tahun 2020 itu masih sama standar nasional pendidikan tingginya. Jadi berdasarkan itu kita membuat apa namanya ada 3 ya, sikap, pengetahuan dan keterampilan. Nah alhamdulillah semua instrumen itu ada di websitenya IAPA.
mungkin dalam penyusunan kurikulum program studi adalah yang ini Pak, yang tadi Pak Tang dan Pak Ardian juga tadi katakan. Jadi kita harus ada body of knowledge ya, kearifan lokal. Apa yang menjadi perbedaan antara kita beda-beda TPN, bagian di industri, apapun di UIN, lalu ada dari dia itu tadi Pak ya, dari dia dan kemudian jadi apa yang belum ada, nah ini yang harus Bapak lengkapi, gitu ya. Jadi kompetensi itu, body of knowledge itu kearifan lokal di UIN lah. Kemarin terakhir itu saya sempat kontak sama Komnas Pak. Komnas itu dosen-dosen mudanya Pak, mudanya masih kayak jadi 40 tahun bawah gitu. Ada gerakan islamisasi ilmu-ilmu gitu ya, islamisasi publik. Jadi kalau konteks kebijakan publik sebenarnya kita bisa ambil kan, hanya berbasiskan refleksi atas apa budaya Islam gitu ya, kemudian teoritis yang ada di Sunnah dan apa gitu ya. Dan maaf Pak, saya pernah bimbing mahasiswa S2, S1-nya itu UIN, S2-nya di kami gitu ya. Lalu dia ngutip Pak, dan saya lupa Pak dalilnya itu ya, tentang bijakan publik, pilihannya dari Sunnah dan Islam. Saya protes, itu ada ini, Pak, itu Pak, cuma kayak yang Islam. Jadi saya jaga itu, padahal enggak ya, belum terbuka ya Pak ya. Jadi itu sebetulnya kan, mungkin itu salah satu hal yang bisa kita adopsi di UIN Pak. Jadi islamisasi dari teori dan maknanya yang bisa kita linkage-kan di dalam ini. Ada punya tempat juga Pak di UIN Bandung Pak, itu melakukan penelitian. Nah itu juga beberapa sudah terjadi seperti itu Pak, untuk kemudian dari sisi RPS itu kita mendalami drama PLA. Itu yang tadi dikatakan oleh Pak Tang. Ketika Bapak Ibu sudah mengusul dulu, gitu ya, beberapa hal itu kita susun RPS-nya, dan di RPS itu kita bermain sebetulnya apa yang menjadi kecirian ya, ciri utama pembahasan dari APUIN ini nanti ke depan. Jadi bisa kita bermain di arah RPS itu tadi. Nah kemudian untuk yang lain-lain, mungkin Bapak Ibu bisa acu saja ya di slide saya. Itu kan ada beberapa regulasi, artinya bahwa hanya permen Dikbud yang nomor 3 tahun 2020 saja yang update gitu ya, yang semuanya itu masih yang sama. Jadi KKRI, SKKRI gitu ya, standar pendidikan nasional sendiri, kemudian tentang akreditasi, tentang penelitian, nah itu masih sama seperti itu ya. Tapi yang berubah mungkin yang pendirian dan pembuatan PTN nomor 7 tahun 2020 itu ada di nanti di download saja ya itu ya. Nah kemudian berikutnya yang harus diperhatikan juga adalah ketika menyusun kurikulum segera saja dilengkapi dengan registranya Pak. Biasanya kan asesornya ada Pak, asesor. Dia akan melingkan gitu ya, registra universitas, fakultas, gitu ya, dan jurusan. Nah nanti tiba-tiba apa yang muncul tapi registranya nggak ada itu. Biasanya dipertanyakan juga kami kerja begitu, karena AP ini tahun 2005 nya muncul sekaligus Pak. Jadi kami dipresentasikan waktu di Senat ya Pak. Itu sempat diprotes juga. Ini kok semua mata kuliah itu publik semua gitu. Jadi saking awalnya itu Pak. Jadi namanya administrasi negara, tapi di dalamnya udah publik ya. Karena memang karena pendidikan daerah Pak kayak itu. Jadi ketika itu saya melihat orang kayak dokumen PNS itu banyak yang kosong Pak di Sumatera Barat kayak dia. Jadi nggak ada isi informasi. Nah ini kami tetap mempertahankan administrasi negara dan kayak gitu. Nah baru tahun 2009, 2013 kami mengajukan perubahan nama. Itu pun sampai tahun 2020 belum dirubah Pak. Jadi di periode itu kami S1-nya itu masih administrasi negara. Nah itu unik dari awal kita fokus saja atau apa ya, mau administrasi pabrik kan, mau administrasi negara kan, atau MKP kita pilih dengan kata kita bilang UGM malah S1-nya AP itu MKP lah. Jadi berbeda lagi gitu ya. Beberapa kawan-kawan saya juga di beberapa daerah itu tetap mempertahankan administrasi negara karena image orang itu pasarnya itu negara yang banyak. Jadi kita tergantung pasarnya juga ya. Ini adalah si pasar yang penting menurut saya. Jadi visi-misi bagi yang institusi Bapak seperti apa mungkin kalau kami menghadapi PTNBH ini memang agak sedikit banyak perubahan-perubahan yang harus kita lakukan ya. Nah ini secara regulasi. Kalau yang lain-lain sama apa ya?
langkah penyusunan, saya pikir ini simpel saja ya Pak Pur sudah melakukan itu. Yang pertama kebijakan, regulasi, dan pedoman penyusunan. Kalau yang update itu adalah pedoman penyusunan kurikulum yang berbasis PPKM tadi. Lalu kemudian mau tidak mau karena simpati ini ada di bawah ada dua asosiasi tadi Pak bilang. Tapi kalau yang lengkap itu instrumennya emang tidak apa-apa. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload SKKRI, ambil CPL-nya, lalu kemudian ada mata kuliah wajib, ya wajib asosiasi itu lengkap, lengkap sekali. Jadi kita diadopsi saja, dan kemudian banding kurikulumnya saja yang lokal, yang anak lokalnya saja nanti Bapak Ibu bisa tambahkan. Lalu kemudian yang berikutnya tadi sudah banyak dibahas, ini adalah analisis situasi internal, benchmark ya, dari Pak Kang juga sudah menyebutkan. Lalu kebutuhan dan peluang dan lain-lain. Jadi Bapak mau supply HP-nya kemana gitu? Jadi apakah lokal atau nasional? Kalau kami lokalnya banyak saing Pak, jadi kami maunya go nasional ya, kalau masih di bawah 4 ya, sama Menteri gitu ya. Tapi kami sudah banyak juga Pak rekrutmen yang lulus. Jadi selama ini di kurikulum kami itu kami banyak yang soal ini Pak, karena booming di Sumatera Barat terkait dengan pemerintahan lokal. Ini banyak yang terkait dengan negara masih kita ya. Jadi semua RPS itu kami masukkan di situ. Jadi kebijakan publik berbasis lokal. Jadi ada nilai-nilai lokal yang administrasi nagari, posisi pemerintahan nagari berbasis lokal gitu. Jadi lebih banyak itunya. Tapi kemudian misi-misi ini kan kita evaluasi terus ya Pak ya. Jadi kami kan sekarang sudah mengumumkannya saja. Jadi lewat PPKI juga. Sebelumnya kami juga ada sudah ngomong. Yang terakhir itu kami punya tiga konsentrasi Pak. Tiga konsentrasi, tiga publik, manajemen publik, dan administrasi pembangunan. Ya. Nah, ini juga salah satu penyebab lulusan kami lama Pak lulusnya. Jadi sekarang 5 tahun lalu Pak kita yang ada konsentrasi ini. Karena ada tren, ya dosen-dosen yang masing-masing mengampu yang konsentrasi itu yang favorit saja itu mahasiswa. Gitu. Ini celakanya di situ karena nggak imbang itu Pak supply-nya kompetensi yang ada di kami. Kemudian mahasiswa itu cenderung memilih dosen-dosen yang ada di salah satu konsentrasi, sehingga beban kerja konsentrasi itu lebih banyak di situ Pak. Jadi agak susah itu. Salah satu evaluasi ini kami temukan seperti itu. Jadi kami tahun 2020 ini bertekad bahwa menghilangkan konsentrasi itu. Mudah-mudahan Pak ya salah satu solusinya seperti yang lain. Nah untuk analisis kurikulum mungkin normatif ya, normatif. Pertama adalah menetapkan visi gitu ya. Jadi Pak Kang bilang memang harus ada workshop yang khusus membahas tentang workshop kurikulum. Jadi di situ kita nanti menetapkan visi depan. Ya tidak ada visi untuk jurusan, tapi juga visi yang mengarah ke kurikulum. Ya. Kemudian analisis kebutuhannya, artinya Bapak punya data dulu. Tapi saya tadi tidak lihat data ya. Misalnya administrasi publik ini seluruh Indonesia itu peminatnya berapa ribu orang. Lalu dia punya penawaran program studi itu berapa, ya. Nah di Sumatera Selatan punya program studi yang bisa negara atau publik PKP ini berapa, kemudian di ini berapa, ya. Nah, ini salah satu dasar kita untuk menentukan tadi. Jadi prinsip kali memang diperlukan supply dari administrasi publik. Tapi saya pikir itu nasional saja, kita langsung aja Pak Pur, saya saja di lokal di konteks nasional gitu. Karena nanti tinggal kayak kami Pak, jadi kami main-main di negara aja sudah 10 tahun gitu. Sehingga lupa, jadi kompetisi itu karena kan perubahan rekrutmen ASN kan salah satunya ASN. Lalu kemudian juga mitra kami itu memang banyak yang juga di swasta ya. Urusan AP ini banyak yang diperlukan di AP Unpad dan kondisi juga seperti itu. Jadi kemudian itu kami tidak bisa jawab dari seluruh sama ini karena kan kebijakan publik lalu kemudian manajemen publik yang mungkin ada inherent dengan kebutuhan di sektor privat tadi ya. Tapi kami belum mulai kebutuhan itu. Lalu yang bisa pembangunan mungkin profil lulusannya akan mirip dengan yang kebijakan pemerintah. Nah artinya menetapkan profil lulusan ini penting ya Bapak Ibu ya. Lalu kemudian yang penting itu adalah analisis
ini kan kontribusi kami terhadap bagi hasil PNBP besar juga ya Pak ya. Karena di jurusan-jurusan itu banyak, nah, akhirnya bisa meratakan ya. Jadi programnya itu status untuk mengurangi kegiatan dari program studi yang peminatnya banyak. Tapi nggak bisa dipungkiri Pak ya, karena semakin besar peminatnya itu orang yang masuk juga semakin banyak, ya, semakin bagus kualitasnya. Jadi tetap saja AP ini agak berkelas dibandingkan jurusan yang lain. Gitu Pak. Jadi masuklah ke komunikasi HI itu juga tiga jurusan ini yang mungkin sama di tempat di industri juga seperti itu. Nah, yang tentunya mungkin saya sepakat dengan Pak Tang, ini memang harus ada tugas yang tim pengembang kurikulum. Nah, jadi saya harapkan Bapak Ibu dan Ibu segera saja betul, tapi jangan terjebak juga ya Pak ya, dengan contoh-contoh di kampus yang lain gitu ya. Nah, ini yang masih suka terbawa di jurusan ini, mungkin caranya jurusan ini begini. Tapi supaya itu memang menurut di internal program studi itu akan seperti apa. Nah, sekali lagi saya tekankan untuk sikap, sampai pembelajaran itu ada sikap, lalu ada penguasaan pengetahuan, kemudian ada keterangan khusus. Nanti Bapak Ibu mohon saja bahasanya juga sudah ada, tidak bisa saya buka satu persatu ya. Ini karena memang terkait dengan misalnya penguasaan pengetahuan, ya, menguasai konsep yang politik secara umum tentang ilmu politik dan teori sosial, misalnya ya. Nah ini langsung saja nanti ini jadi dasar. Nah kemudian keterampilan umumnya seperti apa nanti Bapak Ibu bisa acu saja karena memang nanti kita di bagian dari asosiasi satu. Nah untuk mata kuliah wajib ini masih bisa nego kita Pak. Jadi mata kuliah wajib di sini kan ada 19, lalu kemudian rekomendasi yang dikeluarkan di apa itu ada 8 ya. Jadi pengantar asosiasi publik, azas manajemen, teori organisasi, sistem organisasi negara, manajemen sektor publik, perilaku organisasi sampai ke teori organisasi. Nah, jadi kami juga memecah ya teori organisasi itu. Jadi dari bagian di atas sebelumnya Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Kami bagi dua lagi, metode penelitian kualitatif dan penelitian metodologi penelitian kualitatif. Tapi tiba-tiba datang Pak Dewi Pak ya. Nah, mix method tapi nggak beda model gitu ya. Jadi pendalaman TPS itu mesti kita lakukan, ada yang pakai data gitu ya. Nah 2 tahun ini masa studi ini mohon lagi karena banyak yang masih studi lapangan sebetulnya bisa aja peroleh data di data itu ya. Nah ini kita belum adopsi. Nah walaupun diadopsi dosen ini juga terbatas juga Pak kemampuannya. Lalu saya coba juga ya ngajur ya dapat kekuasaan gitu Pak ya. Saya coba juga ini harus ada studi pustaka dengan Pak ini. Kemudian saya buat kan, saya bikin SOP-nya untuk studi pustakaan gitu ya. Pas lulusan Bapak lulus Pak, banyak yang nggak lulus gitu. Karena tahun-tahun belum biasa gitu. Jadi memang untuk merubah sesuatu itu nggak cukup hajurnya aja Pak ya. Dosennya juga gitu, berubah pemahaman gitu ya. RPS-nya di workshop lagi, itu aja kerjaan kita yang administratif di jurusan itu memang basis pengembangan kerja memang di arah situ sebetulnya. Ini yang belum kami lakukan. Untuk di data sih sudah kami coba ya Pak ya, karena beberapa mata kuliah itu kita juga coba misalnya memperkenalkan koordinasi digital ya, dan kami mulai adopsi ya, walaupun di apa sebetulnya sudah lama nih Pak mengeluarkan mata kuliah wajib itu, tapi kami masih pakai kurikulum 2017 belum ada adopsi. Tapi di 2020 ini sudah kami adopsi. Cepat kan? 3 tahun kurikulum 2017 di asosiasi publik yang ada 3 konsentrasi, kami evaluasi memang nggak bagus jalannya, kita adopsi di apa tadi itu kami sesuaikan. Lalu kemudian ya seperti tadi yang saya kemukan, ini walaupun ada 3 konsentrasi, ternyata yang negara selama ini tetap masih ke bawah-bawah kajiannya. Jadi saya coba nih lewat, ini Pak itu juga salah satu narasumber lewat lecture series gitu. Jadi menghadirkan dunia praktisi. Nah ini kalau Pak asesor ini penting Pak. Tapi ternyata tidak seperti itu konsepnya. Tapi salah lagi ternyata harus di-SK-kan dan harus continue memang di pengajaran itu, praktisi itu belajar di beberapa seri itu masuk aja Pak di-SK-kan. Karena kan beban kerja juga besar ya. Ini rekomendasi juga udah nggak ngeluh ya Pak. Karena sudah banyak kelas kita juga. Jadi kalau yang masukkan
kami sharing Bapak Ibu, ini pengalaman kami yang salah. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa merevisi ini. Jadi kami punya wajib nasional 8 SKS, ya mungkin sama ya kalau wajib nasional ada agama, Pancasila, bahasa Indonesia, dan negara. Lalu kami punya wajib institusi Indonesia 19, itu hanya 3 Pak, hanya 2, hanya 7 mata kuliah, satu wirausahaan, kemudian KKN, ya. Jadi hanya kalau 6 SKS, ya KKN itu dua, lalu wirausahaan ada 3, jadi 5. Tapi Pak, celakanya di fakultas juga ada divisi Pak. Fakultas itu Pak, karena memang kelas kami 2 ya, jadi kami dari 2017 sampai 2020 itu merekrut kampus Pak 2 kelas. Jadi ternyata dengan beban kerja yang seperti itu saja, sudah berlimpah Pak ini kami kelas, ya, belum lagi di FAP. Sehingga jurusan-jurusan yang tadi nggak apa-apa ini yang cuma terima 1 kelas, ya. Nah ini nggak mau, nggak ikhlas gitu. Nggak ikhlas ya. Jadi mereka ada wajib fakultas. Di wajib fakultas ini kalau di AP itu nggak bisa bermain Pak. Ada dasar-dasar ilmu politik, ada dasar-dasar logika, ada dasar-dasar ilmu sosial, gitu ya. Kemudian ada bahasa Inggris, dan banyak sekali ilmu mata kuliahnya. Ada 24 SKS. Nah ini nggak bisa gerak gitu Pak. Padahal saya pinginnya, karena saya baru menjabat 2 bulan ini katanya. Tapi kayak saya 1 tahun terakhir ini mempengaruhi kajian yang lama untuk percepatan ini. Nah ini juga terjadi bahwa kondisi di fakultasnya terlalu banyak Pak. Padahal di peraturan rektor yang terbaru itu nggak perlu banyak-banyak, hanya 2 mata kuliah saja. Ini gara-gara itu mudah-mudahan di musim ini nggak gitu ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah wajib jurusan. Kalau wajib jurusan itu kita ambil saja yang IAPA tadi ada 19 mata kuliah, lalu ada rekomendasi yang 6, lalu kemudian itu sudah pasti kita akomodir, tinggal Bapak dan Ibu tinggal bermain di RPS saja yang seperti kata kami tadi katakan. Lalu kemudian di pilihan jurusan kami ada 24 SKS, ya. Ada 31 mata kuliah. Jadi dari 31 mata kuliah itu wajib mahasiswa itu memilih mata kuliah pilihan itu di 24 SKS. Jadi sekitar 8 mata kuliah dari 31. Semakin banyak mata kuliah yang Bapak Ibu tawarkan itu semakin baik. Satu pun mata kuliah yang namanya mahasiswa kalau di Indonesia 19 itu harus ngajar Pak. Jadi nggak boleh dibatalkan. Jadi 1 orang pun tetap ambil layar Pak. Ya. Jadi itu juga yang membuat bukan mengajar begitu ya. Jadi dari pagi sampai malam ini bisa aja untuk laptop. Ya. Walaupun ada e-learning ya, tapi banyak juga dosen yang menggunakan itu sekarang. Tapi kami bisa. Misalnya kalau saya lagi sekarang ini sebetulnya saya tidak ada bahan dalam bagian jadi tidak ada masalah. Lalu kemudian ditambah lagi dengan 6 SKS untuk skripsi. Jadi 151 kalau di Universitas Andalas. Nah ini jadi catatan Bapak juga. Sebetulnya yang membuat kami besar itu adalah di pensiun fakultas saja. Nah mudah-mudahan di UI nggak ada seperti itu. Nah kami juga benchmark soal skripsi Pak. Ternyata di kami SOP skripsinya yang lemah, ya. Lalu bentuk skripsinya nggak bisa kita mengubah, nggak seperti di UGM ya. Ya divisi UGM itu sudah bervariasi sekali skripsi Pak. Ada skripsi yang konvensional yang betul, ada skripsi yang hanya dia melaporkan ini Pak. Kami pernah benchmark betul. Dia hanya melaporkan kebetulan dia driver Gojek. Jadi dia cukup melaporkan aktivitas dia tuh dengan teori dari perspektif teori organisasi publik, aktivitas kehidupannya seperti itu. Lalu ada yang magang, lalu ada yang kemudian dia cukup mereview beberapa teori begitu dilaporkan. Itu di UGM ya. Tapi ternyata berbenturan dengan realisasi kami. Sebetulnya ini cukup menarik ya Pak Kun ya. Ini bisa diadopsi untuk yang skripsi konvensional ini. Tapi karena di Universitas Andalas terus ya harus skripsi yang konvensional, mau dia harus skripsi Pak yang 6 SKS gitu ya. 2 proposal, 4 studinya 1 proposal dan 5 untuk studi lapangan. Nah, lalu kemudian kami juga memiliki SOP. Jadi pengajuan dosen karena ada konsentrasi tadi, jadi sumber daya kami miliki juga terbatas sehingga bertumpu pada konsentrasi tadi. Karena mau tidak mau kan dengan konsentrasi itu implikasinya adalah dosen bimbingan ini beban kerja di dosen itu juga tidak berapa. Jadi mulai 2021 ini kami separahnya tidak ada
bisa bebas memilih ya, apa saja yang terjadi. Ini baru tesis sih Pak ya, baru tesis ya. Apakah konsep penghilangan konsentrasi itu efektif gitu ya? Tapi mudah-mudahan bisa kita lihat 1 tahun ke depan lah, seperti apa dampaknya gitu. Lalu kemudian tidak ada konsentrasi, implikasinya adalah Bapak dan Ibu di mungkin fisik UI nanti di semester 5, 6, 7 kan ada PKM ya, ada target learning, ada magang ya. Nah ini juga yang harus kita antisipasi. Jadi kalau di UNAN agak terlambat Pak, karena ada prinsip fakultas tadi. Jadi 1 sampai 5 itu kami tetap harus di jurusan kami. Baru semester 6 yang mulai di PKM. Jadi credit learning, ya, cross enrollment, credit transfer, ya, credit transfer ke luar negeri, ke dalam negeri, credit learning ke dalam dan luar negeri, 3 baru mulai di semester 6. Sebetulnya tidak terlambat di fakultas kita men-set MBKM itu sesuai dengan aturan nanti di semester 5 ya, seperti itu. Jadi gunanya adalah membenchmark kurikulum ini adalah ketika mahasiswa Bapak itu credit learning ke fisik unsri misalnya atau ke fisik unpad. Jadi pada semester yang ditawarkan yang credit learning itu mata kuliah yang ada di sini tidak tersedia di sana. Jadi nggak susah lagi mengkonversi itu. Kecuali dia mengambil cross enrollment ya. Kalau cross enrollment kan bisa beda-beda kan namanya. Metode penelitian kualitatif di AP, lalu metode penelitian kualitatif bisa meneliti mungkin akan berbeda walaupun kontennya sama ya. Nah itu agak gampang mengkonversi. Termasuk juga cross enrollment di perusahaan sana. Jadi untuk governance digital ini kemampuan IT dari mahasiswa ya, karena penting ya Bapak Ibu ya. Di fisik kan tidak tersedia itu. Jadi kami arahkan ngambil di fakultas informatika tadi. Jadi dia boleh cross enrollment untuk mengambil beberapa kompetensi yang dia butuhkan untuk governance digital tadi. Nah, itu peluang kita Bapak Ibu. Jadi sebetulnya tidak usah kita punya sumber daya, tapi kita sistemnya kita lihat Bapak ya. Jadi kirim aja ke fakultas yang berbeda gitu ya. Nah kalau di mungkin bisa kirim ke Pak Dr. Ardian ya untuk misalnya untuk governance digital yang mesti ada di sama-sama. Apalagi yang di BKM kalau di masa pandemi ini akan apa ya? Tapi ini apa? Rasanya yang berbeda. Kalau UNAN itu sudah rutin Pak, dari tahun 2007 kami sudah rutin dengan tempatnya kami tentang ke PGF, ke LAN, lalu ke Jaya. Tapi sejak pandemi ini tentu suatu. Lalu sejak adanya PKM ini kan agak sedikit berbeda ya Pak ya. Harus ada MUI dulu, ada PKS dulu yang sama juga kami juga nanti akan bersama pakai industri untuk membicarakan. Nah, jadi ternyata kan kredit ini gampang kenapa ya? UKT-nya tetap masing-masing kampus, tapi mahasiswanya berapa? 4 orang dari sini, 4 orang dari sana. Jadi untuk mengantisipasi tidak susah kita bangun betul-betul untuk mengkonversi mata kuliah, alangkah baiknya penawaran mata kuliah distribusian tadi yang ada 19.8 yang 45 tadi itu sudah terset hampir-hampir mirip dengan kampus-kampus lain untuk mengantisipasi proses credit learning dan transfer yang kita lakukan. Jadi sebetulnya itu sih Pak ya, ini semester 1 sampai 5 masih kami. Mudah-mudahan kalau di rada atas seperti ya 1 sampai 4 misalnya wajib di sini. Jadi 5, 6, 7 dia udah boleh kalau ikut di PKI dan tapi boleh juga bisa lah. Jadi untuk mengantisipasi itu lebih baik di set seperti itu pendistribusian itu. Saya pikir kalau untuk profil lulusan ini juga ada yang Bapak Ibu ya, profil lulusan di situs atau di laman webnya yang apa tadi. Kalau kami ikutnya itu Pak bulan-bulan pelatihan aja. Jadi profil lulusan itu harus kami serahkan publik, birokrat, analis kebijakan, pengelolaan kegiatan lapangan, baik konsultan maupun peneliti, kemudian tenaga pendidikan, dosen dan gitu ya. Jadi 5 itu masih menjadi profil lulusan kami. Nah profil lulusan itu karena nanti Bapak akan membuat ya tim kurikulum atau membuat kompetensi lulusan itu seperti apa. Nah profil lulusan itu nanti akan dimurai Pak dari learning outcome-nya ya, capaian pembelajaran yang seperti apa. Misalnya bisa terpapit. Nah learning outcome-nya apa?
dan kemudian mata kuliah yang nanti ditawarkan untuk konsumen yang juga menjadi seorang peserta tahun itu apa. Jadi di papan ada di papan bisa seperti jadi kompetensi apa itu Bapak mumpung ada stakeholder di sini, ada pemangku kepentingan, ya. Nah ini bisa kita minta ininya masukan-masukan. Jadi kalau kami di AP Unan itu IMA itu ya mengadopsi langsung ke IAPA. Jadi sebuah pabrik, birokrat yang disediakan kegiatan lapangan, kemudian juga nah untuk mensuplai itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita diberikan ini Pak, misalnya kebijakan pabrik wajib di IAPA. Nah di mata kuliah pilihannya yang merupakan SKS itu diperbanyak aja Pak, yang ada satu mata kuliah tadi. Misalnya untuk yang itu kita pecah lagi, ada studi implementasi, ada studi evaluasi, ada analisis kebijakan, ya. Jadi yang lagi sih konsentrasi itu lebih BPS, tapi nggak wajib. Kalau dulu kan kami letak ya, jadi konsentrasinya itu nanti skripsinya juga ujung-ujungnya akan seperti itu. Ternyata banyak ya yang mengambil konsentrasi kebijakan publik, tapi dia kurang paham Pak, misalnya kebijakan yang soal mengarah ke manajemen sumber daya manusia sektor publik itu. Jadi dari sisi kontennya nggak paham, nah ini kelemahannya gitu menurut kami ya. Jadi makanya kami bilangkan, jadi dia boleh mengkaji kebijakan, tapi kontennya juga tetap ada di manajemen publik tadi yang kata Pak. Jadi itu kan banyak ya soal anggaran, soal SDM, soal keuangan dan sebagainya. Nah, untuk sebagai akhir nah sebagai akhir untuk jadi kita nggak harap ya kalau itu ya walaupun nanti baru pada bulan ini jadi kalau ada perubahan ini langsung aja Pak, langsung aja dilakukan evaluasi. Jadi memang kita harus antisipasi setiap perubahan yang ada ya. Jadi misalkan bahwa review kurikulum itu tidak hanya review pembelajaran di semester, tapi juga kita lalu workshop KPS di samping workshop dulu tadi sederhananya bangun workshop KPS dan workshop penelitian pengabdian. Jadi kita mau kan beberapa macam dokumen tadi harus kita miliki, dokumen dokumen kurikulum jelas, dokumen KPS jelas, lalu dokumen tentang penelitian pengabdian, peta roadmap jalan pengabdian jelas, kemudian registra jurusan juga jelas. Jadi 5 tahun depan, 4 tahun depan gitu ya, UIN akan ada akan seperti apa. Nah itulah yang akan menjadi turunan-turunan yang kita jadikan evaluasi secara terus. Jadi intinya bahwa kalau urusan kurikulum ini nanti Bapak dan Ibu akan bersentuhan langsung dengan apa yang menjadi body kurikulum ya, wajib nasional, wajib konstitusi, ya, kemudian wajib komunitas, wajib jurusan, ya, yang ada masukan-masukan dari asosiasi tadi. Nah, kemudian juga yang terakhir adalah kearifan lokal tadi. Jadi apa yang menjadi ciri dari itu. Nah, ini yang akan kita bahas untuk kita lebih sempurnanya dan melengkapi jurusan-jurusan kami tidak hanya di selatan, tapi Indonesia dan mungkin itu saja Bapak yang dapat saya sampaikan, sedikit memang, tapi mudah-mudahan menjadi pengalaman agar kita dapat ada juga. Kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Ya bersama-sama kita memberikan beberapa masukan untuk sistem 3 ini. Kita ketahui memang dalam penyusunan kurikulum dari konsep yang harus kita keluarkan dalam aplikasi kurikulum, khususnya fisik ya, pertama Pak adalah lokal ya, lokal di mana mata kuliah ini yang memang ada ciri khas khusus di kita, dan yang tidak penting lagi adalah kurikulum mata kuliah ini harus ada sambungan dengan mitra, karena keputusan kita ini mau kemana dan bagaimana itu nanti di ranah dalam profil kita ya, kebutuhan lulusan kita dan terima kasih. Nanti di sini juga bagus ya kami kemarin sudah komunikasi dengan teman-teman DM. Memang mereka sudah skripsinya sudah profesional ya, dan seperti kebijakan tadi, insya Allah nanti kita coba juga konsep lulusan penggunaan
ya, nanti kita buat satu skenario lagi proposal akan kirimkan dan nanti dinilai dalam proses nanti baru nanti kita teruskan ke tim. Baiklah Bapak sekalian, kami beri kesempatan untuk teman-teman mitra memberi apa yang akan bisa kita teruskan nanti di kurikulum. Kami silakan Pak Dekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali penyampaian dari ini. Mungkin apa ya, karena sering mengajar filsafat ya, filsafat Islam, filsafat umum. Itu saya selalu melihat satu orientasi dari pemikiran. Tampaknya itu kata Pak Dia sebenarnya Indonesia publik ini adalah spesies dari ilmu politik dari awal-awal itu negara kan nanti bukan dari ilmu komunikasi. Kalau itu mungkin kita dalam bicara ontologinya ya, mungkin kita tidak terlalu mempersoalkan substansi yang dibahas. Juga tadi bahas membedakan dari prodi yang lain yang mirip-mirip gitu kan, melainkan pada aspek pendalaman rekreasi pendalaman. Kalau kayak komunitas syariah di pendidikan Islam, itu kan semua mata kuliah ada dalam satu ini. Namanya ilmu apa itu, hukum keluarga, urusan warisan, urusan apa itu semuanya ada. Paling membedakan mana mata kuliah yang ditekankan, yang didalami yang didalami. Itu biasanya hanya dibedakan pada jumlah SKS. Ya, jadi kalau umpamanya hukum ekonomi Islam, maka fikih muamalah bisa 6 SKS, gitu kan? Sementara pada kuliah lain kita tidak belajar dari fikih muamalah, tapi cukup 2 SKS, kira-kira begitu. Apa yang cara ini kan ada kaitan nanti dengan epistemologi dan sebagainya, juga termasuk gelar. Saya tanya para kita, apa nih gelarnya hari ini? Esas, kalau bisa ada gelar masih sekarang kayak apa? Nanti bawa lagi, kan? Tapi udah bawa lagi, gitu. Nah, kita kan dulu kita menggunakan gelar untuk ilmu politik, untuk sejarah politik. Sisi-sisi sama dengan pemerintah. Akhirnya ikut gitu kan, jadi esok. Nah intinya mungkin semua yang di fisik ini esok semua sebenarnya kalau mau itu, ya esok semua. Jadi mengoreksi lari dua ya, dan tahu ya apa itu memang kekuatan sendiri kita harus pakai kom gitu kan. Nah, padahal kita tadi kan bisa ilmu sosial semua. Kenapa yang pakai ada esok saja yang pakai eskom gitu kan? Nah, ini maksudnya ini terletak pada perbedaan mendasar itu sebenarnya hanya pendalaman untuk membedakan satu sama lain. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Dekan. Dekan kami Pak akan menduduki Rocksoap. Karena saya dalamnya betul-betul SWOT Pak. Jadi kami itu selalu diberikan satu arahan setiap kerja dalam sesuatu itu. Kami silakan tapi kita langsung dulu apa? Tamu dulu ya. Silakan Pak Yudi dulu. Pak Yudi, kami silakan kita tampung dulu. Lalu kita pada Pak Yudi kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya sudah undang kami dari Universitas IPA ITS itu Pak. Kebetulan saya juga sebagai koordinator untuk pembukaan program studi magister manajemen pelayanan publik. Jadi ada kaitannya dan saya dapat pencerahan di sini. Terima kasih. Nah, sebenarnya dari fokus grup diskusi ini saya melihat sudah selesai, tinggal workshop saja. Sudah banyak masukan dari aspek filsafatnya, teknis dan detail dari
dari Andalas saya. Jadi Pak Dekan tinggal tim ini bekerja aja sebenarnya. Saya mau sentuh satu sisi menyangkut aksentuasi karena ini ada label Islamnya sudah disinggung oleh Pak Dian tadi. Ada perkembangan yang mungkin sudah dipakai juga di universitas-universitas di Indonesia ini, apa yang disebut dengan ilmu sosial properti. Nah ini sangat relevan kalau kita mau masuk sebagai aksentuasi pada ya. Apa itu ilmu sosial properti ini adalah lebih mengedepankan sifat-sifat transidensial itu bagaimana diaplikasikan dalam ilmu. Nah, gitu ya. Ini diangkat oleh Kunto Wijoyo yang bertolak dari pikirannya si Roger Graduati, ya kan? Ini yang menolak paham positivisme yang mengatakan sisi transidental itu adalah mitos. Apa yang dijadikan sebagai sumber pengetahuan di dalam ilmu sosial properti ini adalah realitas, empiris, rasio, dan wahyu. Jadi sifat-sifat kenabian itu yang mau di-combine ke dalam ilmu. Jadi bukan sesuatu yang haram. Karena sifat liberal dan kapitalis itu menegasikan kewahyuan kenabian ini. Nabi ini sifatnya adalah mentransformasi. Jadi bagaimana ilmuwan-ilmuwan kita itu mentransformasi ilmunya kepada masyarakat berdasarkan wahyu. Jadi cocok menurut saya dengan label ini menjadi aksentuasi. Dan ini belum banyak saya lihat. Nah, mungkin program studi administrasi publik UIN ini Pak yang memulai untuk menggunakan filsafat paradigma propetiknya Kunto Wijoyo ini sebagai aksentuasi. Nah, tadi kan sudah disinggung oleh Pak Kardian, bagaimana itu bisa dilakukan? Bisa. Jadi transformasi itu bisa dilakukan. Ada 3 hal yang karakteristik yang dipakai oleh paradigma propetik ini untuk Wijoyo ini. Pertama, humanisasi. Bagaimana dia membuangkan manusia, membuangkan uang. Gitu. Yang kedua, liberasi. Di sini dia menekankan kepada tidak ada suatu pemaksaan, ya, pemikiran-pemikiran kemanusiaan. Dan yang ketiga itu transendensi. Jadi memang transendensi, nilai-nilai transendensi ini yang dijadikan basis gitu ya. Jadi tidak diragukan lagi. Kalau bicara soal sumber hukum misalnya yang dulu ada sebelum hukum-hukum yang ada di dunia ini adalah hukum yang dibuat oleh Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira begitu. Jadi saya hanya urun rembuk saja. Untuk itu mungkin ini bisa dijadikan trigger pemikiran untuk menjadikan basis sebagai suatu aksentuasi di program studi administrasi publik UIN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudin yang merupakan masukan sendiri untuk kita bersama ya. Makna dari mimpi dalam perumusan kurikulum kita nanti. Memang harus ada keberanian untuk menerobos paradigma yang ada kata Pak Yudin tadi, harus berani untuk sistem. Oke, selanjutnya kami silakan Pak ini Pak Yudin satu dari Fakultas Sains dan Teknologi. Kami silakan Pak. Ya, supaya izin berbicara pada teknis Fakultas Sains Teknologi kayaknya seru juga ada di sini. Saya ingin berbicara pada tarat teknis, kebetulan ada Pak Dian juga dan ada Pak Intan. Kita di Fakultas Sains Teknologi sudah 2017 itu FGD pendirian prodi baru. Apakah di Banpek ataupun di LD 2 Sumatera Selatan, apakah selengkermanya sudah dibuka atau untuk prodi-prodi umum yang ada di Kementerian Agama? Apakah ini sudah dalam hijaunya? Kemudian kalau tidak, kalau sudah ada berarti
sampai pada titik kejenuhan menunggu. Jadi ada dua program studi yang belum keluar sampai saya sekarang izinnya. Pertama adalah teknik sipil, kemudian kedokteran. Nah, itu yang sampai sekarang saya tidak tahu Pak Izun yang lebih tahu kalau yang berpayah-payah sudah berjuang. Tapi itu kita tunggu sampai sekarang. Artinya apakah ini kebijakan? Kita tetap berusaha mendirikan borang-borang yang sudah kita susun dan sudah kita kirim ke Sri Kelman, tapi kebijakan itu apakah sudah ada lampu hijaunya, terutama di area 2 di kita, apakah sudah ada, kemudian di BNPT seperti apa? Terima kasih, mohon pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam atas pertanyaan karena beliau juga merupakan tim pendiri prodi. Ini kasih karena bukan saya, tapi lomba Pak mendirikan satu prodi yang konstruksi nanti untuk di sini kan untuk masyarakat. Oke, ada lain dari MDPT atau dari teman-teman KPU, mitra mitra Tribun, ini mitra kita yang selalu aktif, Mbak. Silakan Mbak. Tribun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak moderator, saya dari tim kerja di sini. Jadi yang dari beberapa pemaparan moderator ini yang menarik itu seperti kata Pak Ardian tadi bahwa ke depan itu adalah apa maunya dari UIN ini nantinya, apa maunya dari administrasi publik ini sendiri nantinya, karena kita tahu di Sumatera Selatan cukup banyak apa mungkin Pak yang memang harus dilakukan karena sebagai nantinya kan mereka ini akan terjun ke masyarakat, jadi orang tahu apa itu bedanya lulusan UIN dan juga apa lulusan dari perguruan tinggi lainnya. Itu untuk Pak Ardian juga dan untuk Pak Endang mungkin yang benar itu adalah kalau ke depan itu paradigma ini kan tidak lagi harus mencari kerja ya Pak ya, tetapi harus menciptakan kerja. Apakah itu bisa untuk dilakukan oleh lulusan administrasi publik itu bisa peluang kerja apa sih yang mereka bisa ciptakan? Karena memang katanya untuk menjadi ASN itu cukup kecil peluangnya. Itu dulu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mana dari langsung kedua ada Mas Pak ya. Silakan Pak ya yang bisa kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian ya, Pak Ibu sekalian. Ya, saya sebetulnya kurang dalam ya, masih dari sini. Tapi karena ini FGD ya, sebetulnya saya punya nyambung dari moderator ya, kita semua juga dan sebenarnya juga peserta yang lain. Maksud kita sebetulnya pada saat ini kan, seperti kata Pak Yuda ini sudah selesai ya, tinggal dieksekusi saja, action aja gitu ya, bagi tim gitu ya. Nah tapi tentu saja ketika ini akan dieksekusi, ya, akan dipersiapkan segala macamnya gitu kan, maka kita membutuhkan pengayaan-pengayaan ya, membutuhkan masukan-masukan dari para stakeholder yang ada di Sumatera Selatan pertama sekali ya, yang ada di sini, dan juga dari bapak-bapak narasumber kita mengharapkan masukan-masukannya dalam konteks akademik ya, dan juga soal kebijakan karena kebetulan bapak narasumber adalah asesor ya di BNPT, tentu dari perspektif kebijakan sebetulnya ketika prodi ini akan didirikan. Nah oleh karena itulah saya juga dari para peserta di sini untuk menyambut kita mau juga masukannya gitu kan, karena sini semua ada di sini, saya dari KPU juga ada, kemudian dari perguruan tinggi lain juga ada, dari media massa juga ada di sini kan. Kira-kira gitu kan, ketika kita mendirikan program studi administrasi publik ini, harapan dan keinginan ya dari para siswa seperti apa sih sebetulnya gitu kan, terutama kaitannya kepada titik tekan prodi ini nantinya yang kemungkinan akan tentu harus berbeda ya, harus berbeda dengan yang sudah ada di Universitas Sriwijaya, UNSRI, dan juga yang ada di perguruan lain seperti Setia Al-Farizi ya, IS, mungkin juga ada di perguruan swasta lain, saya kurang paham, saya ngerti mungkin sudah ada juga ya, bisa publik ya. Nah
kira-kira Bapak Ibu mungkin bisa memberikan perspektif ya kepada kami, sehingga nanti ketika kami merumuskan gagasan ini bisa lebih terfokus. Bukan sampai kata Bapak tadi ya, perlu penciri bagi kita. Walaupun mungkin ya dalam konteks tanda petiknya kita adalah sesama ya, pangsa pasarnya sama gitu ya, masyarakat juga sama. Tentu kita juga tidak ingin dalam posisi bersaing. Saya kira dikata saling melemahkan. Justru ingin saling memperkuat. Karena itulah apa penciri dari perguruan tinggi lain, dari kunci-kuncinya kemana. Nah mungkin kami pencirinya lain lagi. Walaupun judulnya sama, administrasi publik. Nah masukan-masukan itu yang kita sangat harapkan ya dari para narasumber dan juga Bapak Ibu sekalian, sehingga rencana ini bisa dimatangkan. Nah persoalan kebijakan yang disampaikan oleh Pak Ilham tadi, nah itu sepak bola itu. Apakah dibolehkan atau tidak? Kalau lagi di mana gitu ya? Itu urusan nanti lah. Sekarang kita punya gagasan dulu, dan yang kebijakannya bagaimana itu. Tapi tentu ketika kita akan berusaha menjuluk lah gitu ya, bahasa Padang itu menjuluk ya, pada Pak ini ya, Padang ya, menjuluk lah. Gimana kita menjuluknya? Ya kita harus punya dulu barangnya. Nah ini yang sedang kita persiapkan. Barangnya apa nih? Ini karena ini adalah tahap awal sekali, ini kita masih sifatnya mencari-cari. Nah cuman memang sedikit penggambaran ya, menyambung dari Pak Yudi tadi, kita sebetulnya sudah dari awal mencanangkan ke arah profetik ini. Kalau boleh ya, ilmu politik yang kita arahkan kepada gagasan itu, komunikasi juga demikian ya, dalam core kita itu sebetulnya arahnya ke situ. Tapi memang ide keilmuan sosial profetik ini kan sudah diadopsi secara kuat sebetulnya di UGM ya. UGM itu sudah di UIN Jogja ya, kemudian juga sudah kuat mengenai itu. Nah, cuman memang kita ketika akan menuju itu kita arahnya mana? Nah, itu kemudian kita akan membuka yang masih perlu dibuat juga ya. Iya, Jenderal UIN sendiri kan punya definisi kemelayuan sebenarnya, Islam Melayu itu. Walaupun kemudian ketika merumuskannya tidak mesti identik kata-kata Melayu gitu ya, tapi mungkin persepsinya lain. Apakah ada yang kita bisa sebut dalam perspektif pemerintahan lokal atau dalam perspektif mengadopsi nilai-nilai kelokalan masyarakat yang kemudian bisa diinggarakan ya, berada pada level lebih besar atau seperti apa. Nah ini sekarang yang masih kita sedang merancang. Ini sekali lagi kita mau masukkan dari para narasumber dan juga kepada para peserta ya, yang hadir di sini stakeholder kita untuk memperkaya di sini. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tambahan dari ini terkait juga dengan ingin bahagian mengaitkan dengan Islam ya, dan juga terhadap itu tadi. Karena saya memang dari awal itu merumuskan lahirnya UIN ya dari YN, dan konsekuensi UIN itu mesti ada prodi umum, itu persyaratannya gitu kan. Kalau tidak ada prodi umum bukan UIN namanya, masih YN gitu kan. Nah, maka sekarang UIN ini kebijakannya tidak menambah prodi agama lagi karena udah cukup ya. Jadi yang akan bertambah di UIN ini akan prodi umum terus ya. Itu yang diinginkan oleh pemerintah. Nah, sekarang pertanyaannya kan ada UIN apa, UIN Jogja, UIN apa itu sudah ada perumusan integrasi antara ilmu umum dengan ilmu agama dengan berbagai nama, ada sarang laba-laba, ada sarang awam, sarang apa gitu terserah gitu kan. Nah kalau UIN Palembang memang belum merumuskan, tapi kami sudah sepakat dulu dengan kawan-kawan kan di awal-awal proposal ini UIN bahwa kita semua yang kita begini. Apa beda fisik di UIN dengan fisik di perguruan tinggi umum adalah ada plus Islamnya itu ya, plusnya gitu kan. Nah, tapi mekanisme bagaimana cara implementasinya ini masih terutama di fisik belum terlaksana ya. Jadi kita tidak mempertentangkan teori-teori fisik umum gitu kan, itu tidak. Kalau kita kembali pada periode filosof Yunani, filsafat Islam, filosof Muslim itu yang mempelajari filsafat Yunani ya, yang kira-kira sudah sejalan dengan Islam, sudah oke pakai gitu kan.
yang enggak dirumuskan, kira-kira begitu kan, dirumuskan, ada beberapa perubahan. Nah, kalau kita belum sampai ke sana Pak Dian, kita paling-paling gini, umpamanya kita mengkaji ilmu umumnya. Nah nanti ini kan diselipkan, ya, diselipkan wawasan Islamnya dalam persoalan ini, gitu kan? Itu, tapi itu belum dilaksanakan di misi kita, ya. Nah, saya dengan kawan-kawannya belum ada. Kita masih memilih sekarang ilmu umum, gitu kan? Ya, kita belum menyelipkan itu. Tapi kalau di prodi S3 ada peradaban, kita kan spesifikasinya peradaban Islam Melayu. Itu teori umum yang selalu dipakai, teori sosiologi, gitu kan. Nah, tapi karena sana ada kata Islamnya, suka tidak suka mesti ada pendekatan Islamnya. Nah, itu yang saya sering katakan. Tinggal lagi apa yang mau didekati, ya tergantung apa yang mau didalami. Gitu kan. Kalau berkaitan dengan hukum, ya mau tidak mau harus ada pendekatan hukum Islamnya, gitu kan, secara teori, kan. Apa itu? Ya bukan sekedar ayat dan hadis, gitu kan. Kita kan kalau orang umum itu kan kalau melihat Islam itu ada ayat, ada hadis. Kalau kita di ini bukan begitu Pak Amliana Pak. Gitu kan? Ayat hadis itu mesti digali lagi. Digali menjadi keilmuan, gitu kan. Tidak cukup hanya menampilkan ayat, itu kan dalil, ya. Dalil dasar. Itu nggak bisa dijadikan ini dalam kajian ilmu kalau tidak ada ilmu penunjang, apa ilmu tafsir, apa ilmu apa gitu kan. Itu yang dikaji, gitu kan. Yang dikaji. Nah kalau kita kan kadang-kadang orang dulu cukup menampilkan ayat cuma selesai, gitu. Itu sebenarnya nggak selesai kayak gitu, nggak selesai. Kita harus ada yang. Nah itu kira-kira dari mungkin masukan dari Bapak. Untuk sampai sekarang kira-kira kita ya tidak mempertentangkan apa-apa, tapi kita menambahkan diskurs Islam. Terima kasih Pak. Informasi. Terima kasih Pak Dekan. Kalau kita ada masukan berbeda, memang Pak kita bertanya dasar mendirikan suatu kegiatan harus mantap dan tepat sasaran dan bermanfaat orang lain karena konsumsi ada masyarakat itu sendiri dan terutama lembaga yang bagus sekali. Mungkin langsung dulu kita diskusikan ya untuk para narasumber. Kami silakan, siapa dulu yang akan respon? Kami silakan. Terima kasih Bapak. Masalah keilmuan mungkin penting sekali Pak. Jadi ada suatu filosofis yang dasar yang yang menjadi landasan ketika kita menyajikan kurikulum itu. Ini ada beberapa kata. Jadi ada penambahan yang berdasarkan pada bidang ilmu, ada permasalahan dunianya atau permasalahan yang ada di umat. Nah, yang pertama ini biasanya dipakai dengan kata. Nah, ini yang berbeda ini. Mungkin di UIN kayaknya lebih berbeda seperti itu. Nah, yang ikut ini sekuler. Itu sekuler dia karena dia tidak masuk ke agama di dalam rohnya. Pelajaran agama ada khusus gitu semester. Jadi agama-agama yang berbeda. Nah, oleh karena itu di sini itu mungkin bukan dasar kita menggunakan paradigma yang mana kurikulum ini. Kalau ini yang sangat hilang. Mohon maaf kebenaran saya di dalam PB 2003 sudah 18 tahun. Ini berapa kali masukan dulu dari mulai aturan dulu yang pakai tulisan tangan sampai kepada sekarang pakai internet. Begini pengalaman saya di UIN Sunan Jati. Ini terjebak ketika apakah itu sekuler atau tidak. Nah ini lebih ekstrim sebenarnya. Nah ekstrim adalah kembali sebenarnya kita ngomong orang ekstrim. Saya ambil contoh gini Pak. Saya diingatkan sekarang tidak pakai masker terus ya. Karena masker saya ini sudah punya jenggot. Karena saya nggak suka, saya potong terus. Gara-gara pakai masker ini, potong terus. Masker dipakai terus ya. Jadi kalau jenggot itu dipotong, besok keluar kantor Pak, potong lagi, akhirnya lecet Pak. Akhirnya saya bilang Mbak, saya muncul ini, Pak, ketika muncul nggak kantor. Bapak ini kayak jadi Joko, nggak sudah keluar kan Pak. Pikiran siapa belum nanti banyak. Yang radikal itu orang berjenggot atau tidak berjenggot. Orang kan nggak tahu kan, warga yang radikal atau berjenggot.
Tuhan mengecek, potongnya terus. Balik fitrah ya, balik fitrah. Nah ini yang sering terjadi perubahan ini nggak salah, saya melihat. Kalau itu salah perasaan. Sebenarnya itu yang terjadi. Jadi ada seperti sekarang begitu. Ketika kita mau menggunakan sekuler gaya hidup ya, gaya hidup itu dia berbeda. Dia tidak ada persoalan. Makanya kita ada monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, transdisiplin di dalam ilmu sekuler ini. Nah, kalau di dalam agama Islam tidak mengenai itu, ilmu berarti satu bukan benar semua itu. Nah, inilah tadi disampaikan oleh salah satu Mbak Ibu tadi. Jadi pada dasarnya integratif ini juga dari ilmu organisasi dan organisasi itu sebenarnya bukan Islam. Islam itu tidak memisahkan antara perbuatan individu dan antara individu. Makanya saya bilang tadi ini filsafat timur, ya masalah tenang, masalah sejarah, masalah tidak adalah perjuangan, masa depan adalah harapan. Islam tidak melepaskan. Sehingga ini contoh yang baik sekali. Inilah salah satu cara itu masalah paradigma mata budaya itu baik untuk menghadapi korupsi dan korupsi itu kita. Kalau ini contohnya ini sekarang ini mungkin bisa ada orang yang politik. Sekarang istilah politik itu cair. Coba ya ilmu politik ada dua politik itu cair. Tidak ada. Yang ada negosiasi, yang ada lobby, yang tetap ada di sini. Nah, malah orang praktisi mulai muncul macam-macam tadi. Ada politik cair lah, politik busuk lah, politik jahat. Nah, sebenarnya praktisi ada dan teori tadi yang tidak belajar profesi. Nah, jadi di sini sebenarnya kalau kita lihat ini mungkin apa yang pertama. Jadi artinya kalau dulu itu apa ya istilah PIP ya, pedoman institusi pokok modifikasi dari universitas. Universitas menarik datang, tetapi misalnya jangan dibuat berhadapan antara yang ada masalah dengan yang sekuler. Justru kita mungkin mendapatkan paradigma baru. Nah, salah satu pegangannya adalah begini. Kalau ini mengacu ke Dikbud, maka Dikbud ada pedoman perbuatan hukum. Ada pedoman hukum. Ketika kita membuat satu, dua, tiga, dan seterusnya, itu ada pedomannya. Kita isinya empat tadi Pak. Kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik. Ada empat itu. Nah, bagaimana kita membaginya? Nah, kedua, asosiasi keilmuan itu sudah mempunyai kurnas nasional. Meskipun dia tidak sebut nasional, tetapi sudah menjadi pedoman utama. Iya Pak, itu ada 15. Ada 15. Di saya ada, kebetulan saya bawa hadis saya, ada mungkin nanti suatu saat saya memberikan. Itu ada 15 yang sudah berbentuk TPS. Sudah berbentuk TPS. Lebih daripada itu silakan dikenalkan. Cara berpikirnya sekuler. Nah sekarang bagaimana mengintegrasikannya ya kata apa bagi tadi integrasi dalam materi maksud LPS. Namanya baru begitu, tapi paradigmanya dari satu mana? Nah itu masalah. Kalau misalnya di LPS itu misalnya ada etika, bisa apa? Etika administratif. Nah etika administratif di sana itu tapi bisa bagaimana Pak? Nah di sana LPS sekali kalau itu masuk ada kepala sekolahnya, ada ini dan itu masuk etika keislaman masuk. Nah kemudian saya juga pernah membaca buku dan saya tertarik, tapi belum sedang dalam proses bagaimana administrasi hukum menurut Islam. Ada administrasi pembangunan menurut Islam. Betul kalau tadi bukan pada orang saja, tapi ada para ahli agama Islam. Itu ada. Sehingga terbuka misalnya begini, yang belum ini sedang menjadi buat saya menyelesaikan bukunya. Bagaimana administrasi negara lainnya Rasulullah. Orang hanya bisa lebih nampak enggak? Orang bisa lebih nampak. Tapi bagaimana sebenarnya? Yang penting kan kita bilang nilai itu. Arahnya kemana? Nah, bagi orang yang orientalis dijadikan apakah apa itu menjadi suatu musuh supaya umat Islam yang 80% di Indonesia ini berperang sehingga yang menang adalah orang lain. Nah, itu terjadi kita kan? Itu. Padahal itu nilai gitu. Nah, seperti itu.
Nah kemudian juga, mengenai gelar juga. Nah gelar ini sebenarnya ada pernah menjadi saya pernah nomor sudah tidak ada ya. Itu untuk gelar kita di SAP Persatuan Manusia Publik. Jadi SOS itu untuk sosiologi, ilmu politik STP, sudah satu-satu, sudah satu belum misalnya itu sudah berubah satu-satu. Nah kemudian terbang dulu nanti insya Allah kalau kita mulai nanti kita bisa diskusikan lah. Insya Allah sekarang pengalaman saya di LPDK ada itu anggarannya. Dan kita sudah berubah kemarin dengan MBKM ada program itu. Nah kemudian untuk yang proses pembangunan baru tentang saya dulu pernah turun apa namanya itu ke memeriksa itu baru pandemi ini lagi tapi saya keklaim komunis. Nah komunis dulu ini setiap yang kami minta rekomendasi dari komunis. Nah oleh komunis itu diserahkan kepada staf ahli supaya dikaji supaya kalau mungkin tidak ada itu tidak tolak. Bagus sekali waktu Pak Selamat pada 4 tahun pada Pak Selamat sesuatu dengan saya cara berpikirnya apa namanya selaras gitu ya. Jadi Pak Selamat itu dari mana enggak bahwa dia bukan orang yang tadi macam-macam. Jadi cara dia adalah sebelum rekomendasi ketiga yang ke pusat itu yang baru kena itu diserahkan kepada staf ahli untuk ditanya. Kemudian minta mereka